Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3226. Sampai dengan bab 3250. Bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3226. Setengah jam kemudian, gerbang kantor polisi Galicia penuh sesak. Rahel Hardy dengan cepat muncul dengan sekelompok orang dari Aula Penegakan Hukum dan geng kapak, dan memasang penjagaan di gerbang kantor polisi. Ada beberapa hal yang detektif kantor polisi tidak bisa lakukan dalam keadaan ini, tetapi orang-orang dari Balai Penegakan Hukum Longman dan geng kapak bisa melakukannya. Namun, pihak lain tampaknya telah lama mengantisipasi kemungkinan metode coping yang mungkin dimiliki Harvey York. Jadi dalam tarik-menarik dan tabrakan antara kedua belah pihak, semuanya mulai mengobarkan api, dan semakin banyak media dan orang-orang muncul di tempat kejadian. Pada akhirnya, bahkan stasiun TV Galicia, yang mewakili Corong Galicia, mengirim beberapa reporter profesional untuk datang. Untuk membuat segalanya lebih berdampak, dan memberi seluruh Galicia hak untuk mengetahui situasi sebenarnya. Apa yang disebut pengaduan ini berubah menjadi konferensi pers besar pada saat ini. Saya tidak tahu berapa banyak senjata panjang dan senjata pendek yang menghadap ke tempat kejadian, dan semuanya disiarkan langsung. Meskipun Dominic Clayton tidak tahu apa yang dipikirkan Harvey York, ketika dia melihat sekelompok besar reporter di gerbang kantor polisi dan stasiun berita yang didirikan sementara, wajahnya menjadi gelap. Meskipun, dari rantai bukti saat ini, Harvey York tidak bersalah. Masalahnya adalah orang-orang di luar mungkin tidak mau menerima apa yang disebut kebenaran ini. Kecurigaan memang tidak pernah menjadi prinsip kepolisian dalam menangani kasus, namun bukan merupakan aturan yang diakui oleh massa di luar. Dalam pandangan mereka, membunuh orang harus membayar nyawa mereka, dan utang harus dibayar. Di belakang stasiun berita, Harvey York mengirim beberapa pesan teks dengan acuh tak acuh, lalu berganti pakaian dan berjalan ke mimbar. Pembunuh. Bertindak sesuai hukum. Pembunuhan seumur hidup. Ketika Harvey York naik ke panggung, beberapa orang di antara kerumunan berteriak keras, dan beberapa orang mengeluarkan telur busuk dan daun sayuran busuk dan ingin menghancurkannya di mimbar. Tetapi pada saat ini, ada kapak yang telah disiapkan sejak lama untuk membantu para penjahat dengan cepat mengangkat payung dan langsung menghentikan hal-hal ini. Harvey York mengabaikan kekacauan di tempat itu, tetapi mengambil mikrofon untuk dirinya sendiri, tanpa omong kosong, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, karena begitu banyak orang datang ke kantor polisi untuk memblokir saya hari ini, mereka ingin saya memberikan penjelasan. Kalau begitu saya akan mengatakan beberapa poin secara singkat. Pertama, saya tidak membunuh keluarga Logan Buljan. Meskipun saya memiliki konflik dengannya, Logan Buljan tidak membuat saya kotor dan melanggar prinsipnya sendiri. Kedua, kantor polisi telah menetapkan bahwa tidak ada bukti untuk membuktikan pembunuh saya, jadi mulai sekarang, siapapun yang menyebut saya pembunuh, jangan salahkan saya karena menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Ketiga, saya tahu bahwa banyak orang di tempat kejadian itu didorong dan digunakan oleh orang-orang dengan hati. Semua orang pintar, saya harap Anda melakukan hal-hal yang cerdas dan tidak menjadi umpan meriam bagi orang lain. Dalam beberapa kalimat sederhana, acuh tak acuh dan afirmatif, mereka langsung menjelaskan semua fakta dan situasi saat ini. Hal ini langsung membuat penonton terdiam. Karena tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York, pembunuh, yang bisa pergi melalui belakang pintu, berani langsung ke pintu kantor polisi untuk mengadakan konferensi pers. Dan di depan begitu banyak orang yang mengakui bahwa dia pasti bukan pembunuhnya, itu juga menyiratkan bahwa banyak orang yang hadir telah digunakan. Bahkan jika orang biasa mengetahui hal-hal ini, mereka tidak akan berani mengatakannya secara terbuka. Karena seseorang secara tidak sengaja memancing kemarahan publik, itu benar-benar tidak jelas pada saat itu. Tetapi sikap tenang Harvey York langsung mengejutkan penonton. Pembunuh, tapi bagaimanapun juga aku tidak menyukainya. Kalau begitu untuk menghilangkan rasa jijikku, selain secara aktif bekerja sama dengan penyelidikan polisi, aku juga akan menghasilkan 100 juta untuk mencari pembunuh sebenarnya dari kasus ini. Titik petik 2. Apa saja, yang dapat memberikan bukti yang berguna, akan memberi hadiah 5 juta. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3227. Ketika saya mendengar unit, 100 juta, dan 5 juta, ada suara terengah-engah di antara penonton. Bagi orang biasa, angka-angka seperti itu sangat astronomis. Dan Harvey York bersedia membayar begitu banyak uang untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah, yang membuat orang secara emosional percaya bahwa dia tidak bersalah. Lagi pula, tidak ada yang akan melakukan hal tanpa pamrih akhir-akhir ini.
Dia berbohong. Dia adalah tersangka terbesar, dan dia membunuh orang. Dia menumpahkan begitu banyak uang karena hati nuraninya yang bersalah. Kalau tidak, dia dan keluarga Buljan tidak memiliki hubungan dan tidak ada alasan, mengapa dia membayar biaya seperti itu. Berapa banyak uang? Pada saat ini, gelombang belum selesai, dan gelombang naik lagi. Di kerumunan, puluhan pria dan wanita yang mengenakan jubah seni bela diri tiba-tiba berdiri. Mereka semua tinggi dan kuat, sehingga mereka mampu menghancurkan geng kapak yang menjaga ketertiban. Dan para murid aula penegakan hukum semuanya ragu-ragu ketika mereka melihat wajah-wajah yang dikenalnya ini. Mari kita berbicara, kita semua adalah anggota keluarga dari wakil kepala Otto Lehner, dan kita memiliki hak untuk mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Apakah kamu merasa bersalah jika kamu tidak membiarkan kami berbicara? Apakah kamu khawatir kebohonganmu akan terbongkar? Pembunuhnya masih berpura-pura mengadakan konferensi pers di sini. Dia benar-benar berpikir kita bodoh. Reporter, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Anggota keluarga Otto Lehner mulai berteriak pada saat ini, langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Para reporter media itu memutar kamera dan mikrofon mereka dengan penuh semangat seperti hiu yang telah melihat darah. Rahel Hardy dan Dominic Clayton di bawah panggung keduanya sedikit mengubah ekspresi mereka. Tanpa diduga, semuanya akan diselesaikan sementara, dan sebagai hasilnya, hal seperti itu terjadi lagi. Ini untuk membuat Harvey York mati, dan dia tidak akan pernah mati. Rahel Hardy berlari semua jalan ke stasiun berita dan berkata dengan suara rendah, "Tuan Muda York, mengapa orang-orang ini ada di sini lagi?" Status mereka di Longman lebih tinggi daripada kelompok anak-anak Longman sebelumnya. Tidak mudah untuk menanganinya. Harvey York tersenyum ringan dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, "Saya meminta mereka untuk datang." Ketika Rahel Hardy tampak aneh, reporter dari Galicia TV mengarahkan mikrofon ke Harvey York. Dengan keras, York, semua orang tahu bahwa Anda adalah tersangka terbesar dalam masalah ini. Meskipun Anda mengeluarkan uang untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Tapi sekarang keluarga korban mempertanyakan. Anda berani berbicara dengan mereka. Konfrontasi, berani mendengarkan suara mereka. Semakin banyak kebenaran dijelaskan, semakin jelas masalahnya. Hanya jika Anda benar-benar menghadapi dan menjelaskan dengan jelas, Anda dapat membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Jika Anda tidak berani menghadapi jika Anda melakukannya, kami mungkin akan meragukan kepolosan York Anda. Melihat penampilan anggota keluarga Otto Lehner ini, para reporter takut dunia tidak akan mengganggu para reporter dan menanyai Harvey York dengan keras. York, karena anggota keluarga para korban telah muncul, mengapa Anda tidak berbicara dengan mereka dengan benar? Selain itu, sekelompok pria dan wanita berpakaian Cina muncul, dan pemimpinnya adalah Jayden Lehner. Ada lebih dari selusin orang-orang di sekitarnya, mengenakan jas dan memandang Harvey York dengan sinis. Jelas, kejadian ini adalah tulisan tangannya, dan sekarang dia muncul untuk memberikan pukulan fatal pada Harvey York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3228 melihat Jayden Lehner keluar, Harvey York berkata dengan senyum tipis, kecil, tata letaknya kecil. Dalam adegan besar seperti itu, kenapa kamu tidak keluar dan bermain, Yang Lehner? Tidak tahu malu bersembunyi di belakangmu. Penjahat, biarkan kamu muncul untuk hantu yang mati. Tidakkah menurutmu polanya tidak bagus? Lehner muda. Polanya. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Jayden Lehner berubah, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, nama keluarga adalah York ya, Anda membunuh dan membakar diri sendiri, kami hanya menegakkan keadilan, Anda sebenarnya ingin menyeret Lehner muda ke dalam air. Kamu sangat tidak berperasaan. Anggota keluarga ini, orang-orang ini, reporter ini, mata semua orang penuh tajam. Tidak ada yang akan tertipu olehmu. Saat berbicara, Jayden Lehner secara singkat menyatakan penglihatannya sendiri, dan mendengar, dan pada saat yang sama dia mengeluarkan bukti video sebelumnya dan langsung mempostingnya diputar langsung untuk dilihat semua orang. Adegan ini membuat para reporter di tempat kejadian semakin bersemangat. Berbagai hal telah berkembang hingga saat ini, ada tidak diragukan lagi bahwa besok akan menjadi berita besar. Pada saat ini, para wartawan ini berkata, Tuan York, apakah kamu berani menghadapi keluarga para korban ini? Apakah kamu tidak bersalah atau tidak, beberapa hal harus diperjelas. Para murid Balai Penegakan Hukum Longman dan anggota geng kapak semuanya tampak tegang, seolah-olah mereka menghadapi musuh besar. Lagi pula, mereka adalah orang-orang di kapal Harvey York. Jika Harvey York benar-benar dituduh sebagai pembunuh hari ini, mereka juga akan sial. Anggota keluarga Otto Lehner jelas mendapat dukungan dari Jayden Lehner. Karena mereka berani muncul, mereka jelas sepenuhnya siap. Apakah mereka ingin menghadapiku? Tepat ketika semua orang hendak menghentikan Harvey York tersenyum dan berkata ringan, "Iya. Aku, Harvey York, berjalan dengan benar, berdiri tegak, hal-hal yang belum saya lakukan, saya tidak takut seseorang dapat memfitnah saya." Mendengar kata-kata Harvey York, banyak orang menggelengkan kepala, merasa bahwa Harvey York terlalu percaya diri.
Anggota keluarga bergegas ke depan, dan beberapa orang memegang hitam dan IT foto di tangan mereka. Dan Jayden Lehner tidak melangkah maju, tetapi melambaikan tangannya, dan seseorang memegang kursi taisi di belakangnya. Dia duduk dengan nyaman, menyalakan cerutu, dan memandang Harvey York dengan ekspresi lucu. Kemudian dia mengeluarkan cincin asap dan berkata, "Ayo, semuanya, dengarkan baik-baik dan ceritakan semua yang kamu tahu. Ada begitu banyak orang di tempat kejadian, saya yakin orang-orang dari kantor polisi akan menegakkan keadilan. Halo semuanya, saya adalah cucu dari Tuan Otto Lehner yang tua." Pada saat ini, seorang pemuda yang sekilas terlihat apung melangkah maju dengan bingkai foto. 2 hari yang lalu, ketika saya pergi ke rumah kakek saya di tengah malam, begitu saya membuka pintu, saya melihat pria bernama York memukuli kakek saya. Dan dia sangat kejam. Tunggu sebentar. Ya, dia memukuli kakekku dengan darah di sekujur wajahnya. Dia pergi setelah itu dan memperingatkan kakekku untuk tidak melawannya, jika tidak, dia akan mati. Kakek saya marah dan berkata bahwa dia tidak akan pernah melakukan apa-apa. Dia akan menerima instruksi dari penjahat itu. Akibatnya, malam itu, kakek saya meninggal. Saya tidak bisa mengistirahatkan mata. Setelah mengatakan itu, pria itu dengan histeris berteriak, "York, kamu adalah babi demi posisi atas dan untuk mengendalikan kakekku. Jika kamu tidak memiliki cukup anjing, kamu dapat melakukan apa saja. Kamu pembunuh, kamu harus membunuh untuk hidupmu." Sambil berbicara, dia bergegas menuju ke arah stasiun berita. Meskipun dia dihentikan oleh seseorang, dia berjuang dengan ceroboh dan menabrak tanah dengan kepalanya, wajahnya berlumuran darah, dan dia mengeluh dengan keras. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3229 adegan ini mengejutkan semua orang, tidak ada yang mempertanyakan apakah yang dia katakan itu benar atau salah, lagi pula, adegan ini sangat mengejutkan. Ada juga reporter yang memotret secara langsung, dan topiknya dipikirkan dengan matang. Pembunuh ingin menyingkirkan kejahatan, dan keluarga korban menumpahkan darah. Harvey York menyaksikan penampilan pihak lain dengan penuh minat, dengan ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Adegan ini jatuh ke mata para reporter itu, dan mereka semakin merasa bahwa Harvey York sombong dan mendominasi, dan harus ditangani oleh King of Law. Anggota keluarga korban lainnya juga saling mengadu. Segera, selain mereka, beberapa kerabat dan teman keluarga Buljan bergegas keluar dari kerumunan. Mereka semua mengatakan bahwa Harvey York adalah seorang pembunuh, dan dia harus membunuh untuk membayar hutangnya dan membayar hutangnya. Para reporter dan orang-orang di tempat kejadian dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan semua orang berpikir bahwa Harvey York adalah pembunuhnya. Dan itu saja, itu hanya pembunuhnya. Dia benar-benar membeli kantor polisi dan mengadakan konferensi pers berkali-kali. Ini membuat semua orang bodoh di tempat. Tuan Muda York, Tuan York, apa lagi yang ingin Anda katakan? Begitu banyak anggota keluarga korban yang bisa menuduhmu sebagai pembunuh. Kamu masih tidak mengaku bersalah. Harvey, meskipun yang Lehner mengatakannya, Harvey York mungkin dibebaskan karena penampilan Jackson Clayton. Tapi dia Jayden Lehner percaya bahwa apa yang paling ditakuti oleh pemerintah dan polisi adalah tekanan opini publik. Keluarga korban yang menangis dan menangis. Saya khawatir Harvey York tidak dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas bahkan jika dia memiliki 8 mulut. Singkatnya, Harvey York sudah mati. Jayden Lehner masih sangat puas dengan keluarga para korban ini. Lagi pula, dia tidak bisa menghabiskan banyak uang, dan dia hanya mengirim 500.000 untuk pergi sendirian. Namun, keluarga korban yang menerima uang itu bekerja sangat keras seolah-olah mereka telah mengambil 100 juta yuan. Bahkan identitas Harvey York sebagai kepala Balai Penegakan Hukum Longman tidak takut, dia hanya bisa mengatakan bahwa itu langka dan berharga. Melihat pertunjukan langsung, dia kemudian melihat Jayden Lehner dengan setengah tersenyum dan berkata, "Jayden Lehner, saya tidak tahu berapa banyak yang Anda bayar untuk membeli orang-orang ini. Tuan Muda York, bagaimana menurutmu?" Jayden Lehner tersenyum tanpa komitmen. Semua orang di sini untuk mencari keadilan dan keadilan. Siapa yang akan melakukan sesuatu demi uang? Kamu menganiaya saya dan memfitnah saya tidak peduli tentang Anda. Tapi kamu menganiaya dan memfitnah anggota keluarga ini, tapi itu tidak baik. Selain itu, bahkan jika aku bisa menyuap satu orang, mungkinkah aku bisa menyuap semua orang? Anggota keluarga ini pasti tidak palsu untuk meminta hati yang adil bagi para korban. Bahkan jika satu berbohong, bukankah semua orang akan berbohong bersama? Jika itu masalahnya, Anda telah melihat hati orang terlalu gelap. Mengatakan ini, Jayden Lehner berkata dengan dingin, "Jika Anda tangguh jika Anda ingin menanyai saya, biarkan seseorang memeriksa akun dan uang saya. Kalau begitu, Anda akan tahu bahwa saya tidak pernah membeli siapapun." Tuduhan itu terhadap Anda oleh keluarga korban semua beralasan. Bukti, ya, kita semua punya bukti. Kami dapat menjamin bahwa semua yang kami katakan dan tuduhan itu benar. Seorang anggota keluarga korban menari-nari dan melompat-lompat. Kalau tidak percaya, kami dapat memilih untuk mati. Suara itu jatuh, dan seseorang akan jatuh ke tanah sampai mati, jelas menyebabkan tekanan terbesar pada kantor polisi.
Tujuannya adalah untuk membunuh Harvey York secara langsung. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3230, Bang, keluarga para korban ini dapat dikatakan sebagai orang-orang yang benar-benar kejam. Tanpa memandang jenis kelamin, mereka semua langsung jatuh ke tanah pada saat ini. Satu persatu berdarah. Pria itu berteriak. Wanita itu menangis dengan sedih. Jeritan dan tuduhan bercampur menjadi satu, mengejutkan penonton. Para reporter dan penonton tercengang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa anggota keluarga korban akan bereaksi begitu keras. Tapi itu normal untuk memikirkannya, tetapi jika mereka tidak benar-benar ingin membalas dendam kepada para korban, mengapa haruskah mereka melakukan ini? Sedangkan untuk membeli, sungguh lelucon. Orang seperti ini yang mengorbankan menghabiskan hidupnya, bagaimana dia bisa dibeli dengan sedikit uang? Kamu, Rahel Hardy dan yang lainnya mengerutkan kening, konspirasi dalam adegan ini terlalu berat untuk dipercaya. Melihat adegan ini, Jayden Lehner tidak bisa tidak mengagumi dalam hatinya. 500.000 yuan per orang, meskipun ia menghabiskan puluhan juta sebelum dan sesudah. Tetapi sekarang tampaknya puluhan juta ini sangat berharga. Akting tingkat Hollywood semacam ini biasanya tidak terlihat. Dan ketika para reporter itu menyaksikan adegan ini, mereka semua dengan cepat menekan tombol rana, mencoba merekam semuanya sebelum dan sesudah. Dan pada saat ini, semua orang merasa bahwa Harvey York pada dasarnya memiliki kata-kata pembunuh di dahinya. Semua orang melihat ekspresi Harvey York yang penuh dengan niat buruk. Jika bukan karena izin dari tempat kejadian, kerumunan yang marah ini siap mencabik-cabik Harvey York. Tuan Muda York, bagaimana Anda akan memecahkan permainan? Di bawah panggung, Dominic Clayton tampak sedikit pucat ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York sudah siap, pemandangan di depannya jelas di luar kendali. Melihat kerumunan itu akan menerobos dinding daging manusia dan bergegas maju. Pada saat ini, Harvey York mengeluarkan ponselnya dengan ekspresi acuh tak acuh, dan mengirimkan pesan yang telah diedit sejak lama. Ding ding ding, kurang dari 3 detik setelah sinyal ponsel Harvey York dikirim. Telepon seluler keluarga korban di tempat kejadian berdering satu persatu. Anggota keluarga korban yang berdarah dan meraung keras, tanpa sadar mengeluarkan ponsel mereka satu persatu. Hanya meliriknya, dan mereka semua tiba-tiba berubah. Suasana ayah dan ibu yang menangis, dan suasana yang bergejolak, menghilang pada saat ini. Suasana berbahaya yang tak terkatakan langsung menyelimuti penonton. Belum lagi wartawan, bahkan Harvey York merasakan aura pembunuh menyebar dari lapangan. Rahel Hardy dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, tidak ada yang tahu apa yang terjadi kecuali secara tidak sadar waspada. Dan semua reporter itu secara naluriah mundur, khawatir kekacauan berikutnya akan memengaruhi mereka. Namun, kenyataan tidak berjalan seperti yang mereka bayangkan, dan mereka melihat anggota keluarga korban yang akan mengepung Harvey York. Bagaimana Anda bisa menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan? Anggota keluarga korban lainnya juga berkata dengan keras, benar. Apakah Anda Jayden Lehner menganggap kami bodoh? Akan ada pembalasan untuk hal-hal. Jayden Lehner sedikit mengernyit dan berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang menyeberangi sungai dan menghancurkan jembatan itu? Apa haluan burung itu? Seseorang mencibir. Ayo, tolong jelaskan padaku tentang apa pesan ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3231, informasi apa? Jayden Lehner melihat ke bawah tanpa sadar. Beberapa wartawan yang penasaran juga mendekati keluarga para korban saat ini, menyipitkan mata melihat isinya. Setelah itu, semua orang menghela nafas. Pembayar menarik 100 juta dana yang dikembalikan ke pengguna. 100 juta. Lusinan anggota keluarga, 100 juta setiap orang telah ditarik. Ini miliaran. Bagaimana ini akan kembali? Apa yang terjadi? Jayden Lehner memberikan 100 juta kepada keluarga para korban selanjutnya. Dan sekarang mereka telah menarik semua uangnya. Setelah beberapa pandangan, seorang reporter yang tahu keuangan dapat memahami apa ini. Seharusnya Jayden Lehner pertama-tama pergi ke bank untuk membuat janji untuk transfer, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa uang akan tiba di rekening dalam waktu 24 jam. Tetapi sekarang setelah penunjukan telah ditarik, transfer secara alami akan dibatalkan. Dalam keributan sekelompok wartawan, wajah Jayden Lehner tiba-tiba berubah, dan kemudian dia tanpa sadar berkata, berapa 100 juta? Apa yang ditarik? Saya tidak menarik uang ini. Uang. Seorang anggota keluarga mengeluh dengan marah, Anda tidak membuat janji dengan kami, selama kami bekerja sama dengan Anda dalam bertindak, Anda akan memberikan 100 juta yuan. Sekarang bahwa kami telah bekerja sangat keras, kami telah mengorbankan hidup kami untuk bertindak untuk Anda, namun Anda sebenarnya uang itu ditarik. Iya, manfaatkan kami dan ambil uangnya. Apakah Jayden Lehner membuat kita semua bodoh di tempat? Berikan uangnya, cepat dan berikan uangnya. Saya benar-benar tidak menarik uang itu, dan saya tidak memberi Anda 100 juta. Melihat anggota keluarga yang telah berlatih akan bunuh diri, Jayden Lehner, yang mengira dia telah melakukannya. Sebuah rencana, menggigil dan tanpa sadar berkata, saya bagaimana bisa ada begitu banyak uang untuk Anda?
Saya gila. Seorang anggota keluarga mencibir, Anda tidak mentransfer uang ini kepada kami, bukan? Membantumu mati seperti ini. Dan kami menandatangani kontrak denganmu. Perjanjian kerjasama. Kamu tidak dapat menyangkal akun itu. Iya, begitu banyak dari kita memiliki perjanjian di tangan kita, dan ada catatan transfer janji temu, jadi kamu masih ingin menyangkalnya. Yang lain anggota keluarga berteriak keras, cepat dan beri kami uang, jangan beri kami 100 juta yuan, jangan pergi sesuai kesepakatan, masalah ini belum selesai. Meskipun anggota keluarga ini hampir tidak dianggap orang kelas atas, masalahnya adalah mereka belum pernah melihat 100 juta yuan. Kali ini, untuk 100 juta yuan, semua orang mengorbankan hidup mereka, bahkan tidak kehilangan muka. Sekarang uangnya telah ditarik, bagaimana mungkin membiarkannya pergi? Melihat bahwa anggota keluarga ini akan menggunakan pisau dan senjata mereka, Jaden Lehner tanpa sadar berkata, saya memang memberi Anda uang, tetapi saya hanya memberi Anda 500 ribu per orang. Berapa 100 juta, dan saya tidak masalah. Aku tidak berbalik, dan aku tidak mundur. Jangan anggap aku biasa saja. Aku tidak akan menghabiskan begitu banyak uang untukmu bermain tunjukkan. Meskipun para reporter dan massa di tempat kejadian samar menebaknya. Pada saat ini, ketika mereka mendengar pengakuan pribadi Jaden Lehner, semua orang tidak bisa menahan napas. Ternyata keluarga para korban ini semua diundang oleh Jaden Lehner. Mengatakan ini, itu benar-benar membuktikan Harvey York tidak bersalah. Jaden Lehner, kamu dianggap orang di Galicia kami, kamu tidak bisa seperti ini. Seorang anggota keluarga marah dan langsung meletakkan pisau semangka di tangannya. Dahi Jaden Lehner, kamu tidak bisa begitu saja menandatangani perjanjian dengan kami dan memberi kami 100 juta yuan lagi, dan biarkan kami bertindak untuk memaksa kantor polisi menjatuhkan hukuman mati di Harvey York. Uang lagi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3232, untungnya, kita semua orang pintar, dan kami telah membuka pengingat SMS terlebih dahulu, jika tidak, kami semua akan ditipu oleh Anda. Saya memperingatkan Anda, kami telah melakukan hal-hal sesuai dengan kebutuhan Anda tidak memberikan uang untuk ini belum berakhir. Kami juga akan maju dan memberitahu wartawan dan kantor polisi bahwa tuduhan kami terhadap Harvey York barusan adalah kalimat yang Anda suruh kami ingat. Anda membuat kami menuduhnya untuk menyakiti Harvey York. Kami memiliki setoran 500 ribu yuan yang dengan senang hati Anda berikan sebelumnya, dan itu memiliki catatan transfer. Jika kamu tidak begitu bahagia ketika kamu memberikan uang untuk pertama kalinya, kami hanya akan mempercayaimu ketika pikiran kami hancur. Jaden Lehner, kita orang tidak bisa bertindak sia-sia, dan darah tidak bisa disia-siakan. Wajah Jaden Lehner muram, meskipun dia tidak tahu di mana kesalahan penempatannya yang hati-hati. Tetapi pada saat ini, dia mengerti bahwa adegan melawan Harvey York ini tidak bisa lagi dinyanyikan. Melihat penampilan sekelompok besar orang yang datang untuk menyelidiki akar masalahnya, wajah Jaden Lehner sedikit berubah, dan kemudian dia berdiri dengan selusin pria dan wanita berpakaian Cina di sekelilingnya, dan berteriak dengan suara rendah, ayo pergi. Pergi, kau pergi. Mengerti, aku bilang, jika kamu tidak memberi uang hari ini, kamu tidak akan bisa pergi kemanapun. Sekelompok anggota keluarga berkumpul ketika mereka melihat Jaden Lehner akan pergi. Orang-orang ini semua terlatih dan memiliki keterampilan yang baik, dan mereka bertabrakan dengan pengawal Jaden Lehner dalam sekejap. Kedua belah pihak tidak berniat menunjukkan belas kasihan sama sekali, tetapi bertarung dengan keras, secara langsung menyebabkan kekacauan di tempat kejadian. Rahel Hardy, Dominic Clayton, dan yang lainnya semua melihat pemandangan ini dengan ekspresi bingung, tidak ada yang mengira semuanya akan menjadi seperti ini. Setelah tertegun beberapa saat, sekelompok wartawan bergegas maju dan langsung mengumumkan kebenaran kepada publik. Karena drama kejadian ini terlalu kuat, selama diumumkan ke publik, pasti akan menjadi berita utama. Kuali hitam di tubuh Harvey York terbang langsung pada saat ini. Dia melihat pemandangan di depannya dengan acuh tak acuh, dan sepertinya semuanya telah berakhir. Setelah waktu yang lama, melihat Harvey York berjalan ke belakang panggung, Rahel Hardy tanpa sadar bertanya, Tuan Muda York, ada apa? Harvey York tersenyum dan memberi isyarat, melihat Cornelius Bardot di kerumunan dengan cepat datang. Kemudian dia mengangkat dadanya dan menjelaskan, Tuan Muda York mengirimi saya pesan pagi ini, meminta saya untuk berpura-pura menjadi seseorang dari Jaden Lehner dan menghubungi keluarga para korban satu persatu secara pribadi. Selain menandatangani perjanjian rahasia, satu orang juga membuat janji untuk mentransfer 100 juta yuan, dan janji akan tiba dalam 24 jam. Dan tugas mereka adalah mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Jaden Lehner untuk menyakiti Sir York, bagaimana Hollywood bisa datang. Baru saja Tuan York memberikannya kepadaku lagi. Aku mengirim pesan dan meminta orang-orangku untuk mencabut transfer itu. Bagaimana orang-orang serakah ini bisa menyerah ketika mereka melihat bebek yang dimasak benar-benar terbang? Ngomong-ngomong, agar mereka menerima pesan teks tepat waktu, aku membuat panggilan khusus di pagi hari. Bantu mereka semua membuka fungsi notifikasi SMS. Jadi, ketika mereka mendapatkan berita itu, mereka akan menyalahkan Jaden Lehner.
Harvey York memandang dengan acuh tak acuh pada kekacauan yang tidak jauh di belakang, dan berkata dengan ringan, saya harap semakin besar kekecewaan, semakin besar kekecewaan. 100 juta adalah uang yang orang-orang ini tidak dapat hasilkan sepanjang hidup mereka. Melihat uang di tangan mereka terbang, bagaimana mereka bisa tetap masuk akal? Jangan berpikir tanganku berbahaya. Jika kamu menerima 500.000 yuan dari Jayden Lehner, tidak akan ada yang namanya sekarang. Putaran ini, Jayden Lehner sudah berakhir. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3233 semuanya seperti yang diharapkan Harvey York. Putaran Jayden Lehner ini benar-benar berakhir. Awan dan hujan 100 juta membuat keluarga para korban ini menjadi gila. Mereka tidak hanya bertarung dengan Jayden Lehner, tetapi juga menuduhnya melakukan semua konspirasi. Beberapa hari yang lalu, Jayden Lehner menghubungi mereka dan membelinya seharga 500.000 yuan per orang, membuat mereka mematuhi perintah dan membuat masalah kapan saja. Pada saat yang sama, beberapa orang menunjukkan bahwa Jayden Lehner pernah mengancam bahwa dia bahkan dapat memalsukan video pengawasan, dan sekarang hanya masalah mudah untuk menghasilkan beberapa saksi palsu. Singkatnya, hal-hal ini tidak hanya mengekspos garis bawah Jayden Lehner, tetapi juga membuat Harvey York benar-benar tidak bersalah. Para wartawan yang hadir semuanya suka makan roti kukus darah manusia. Saat ini, siapa yang akan memberi Jayden Lehner situasi? Semua orang melaporkan berita itu sesegera mungkin. Singkatnya, Jayden Lehner benar-benar berakhir. Galicia, Balai Seni Bela Diri Longmen. Selain Johan Lehner, Orlando Cuervo melaporkan masalah itu dengan ekspresi jelek. Tuan Panjang, permainan Jayden Lehner sudah berakhir. Dia tidak hanya kalah dalam permainan ini sepenuhnya, tetapi dia juga kalah dengan bersih. Permainan yang kami atur dengan susah payah benar-benar ditinggalkan. Dia telah menjadi penjahat yang menjebak dan menjebak orang lain. Dikatakan bahwa Dominic Clayton sekarang telah meletakkan semua petunjuk utama untuk menyelesaikan kasus di Jayden Lehner. Jika Anda tidak hati-hati, saya khawatir banyak hal akan ketahuan. Tuan Muda Lehner, haruskah kita melakukan sesuatu terlebih dahulu? Johan Lehner, yang sedang minum teh, mendengarkan laporan Orlando Cuervo dengan acuh tak acuh. Yang terakhir menjelaskan detailnya dengan jelas, senyum muncul di wajah Johan Lehner, ini agak menarik. Hallmaster York, Pangeran York, dan Tuan Muda York kami benar-benar mengejutkan saya. Petik 2. Yang paling penting adalah bahwa dalam prosesnya, dia tidak menggunakan pukulan besar, dia hanya kehilangan puluhan dolar dalam biaya pemberitahuan pesan teks bank. Ini benar-benar nyata. Ini benar-benar tidak mudah untuk memiliki penglihatan dan sarana seperti itu. Sepertinya aku sedikit meremehkannya sebelumnya. Dulu saya berpikir bahwa dia mengandalkan orang luar dan memanfaatkan untuk mendapatkan kekuasaan. Sekarang tampaknya rencananya memiliki sedikit rasa tidak bermoral. Sebelum pertandingan hari ini, meskipun Johan Lehner menghargai Harvey York, dia belum siap untuk tampil habis-habisan. Tapi pertandingan hari ini membuat Johan Lehner sadar akan kekerasan Harvey York, dan juga membuatnya sadar akan jejak tekanan yang tak terlihat. Dari saham Galicia Gold Company, hingga kepala Balai Penegakan Hukum Longmen, insiden Jayden Lehner hari ini. Meskipun keduanya tidak bertemu secara resmi, tetapi dalam beberapa konfrontasi, pihak Johan Lehner jatuh melawan arah angin. Untuk alasan ini, dia tidak hanya kehilangan saham berharga dari Galicia Gold Company, tetapi juga kehilangan sekelompok bawahan yang cakap. Tuan Muda Lehner, Orlando Cuervo ragu-ragu sejenak, itu belum tentu karena keahliannya yang luar biasa. Kudengar Cornelius Bardot membantunya mengoperasikan masalah ini. Jika tidak ada yang namanya kepala geng kapak, mungkin sekarang York yang bermarga sudah selesai. Karena Cornelius Bardot, bocah anti tulang, kami menderita kerugian lagi dan lagi. Cornelius Bardot. Johan Lehner tertawa, bagaimanapun, dia adalah seorang pria di jalan. Meskipun dapat menyebabkan badai tertentu, itu terbatas. Orlando Cuervo memandang Johan Lehner yang masih acuh tak acuh, setelah sedikit ragu, berkata, Tuan Muda Lehner, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3234 Johan Lehner menyipitkan matanya sejenak sebelum perlahan berkata, dalam beberapa hari, fase kedua dari properti distrik baru Galicia yang saya rencanakan akan diluncurkan secara resmi. Jika kapasitas 3.000 suite berhasil terjual, kami akan bisa mendapatkan kembali sebagian besar dana. Untuk saat ini, mari kita fokus pada masalah ini untuk saat ini. Untuk Harvey York, biarkan Jayden Lehner yang menanganinya. Katakan padanya bahwa kamu tidak bisa bermain yin. Kamu harus tahu bagaimana menjadi tangguh, meningkatkan pasukanmu selama 1000 hari, dan menggunakannya untuk sementara waktu. Harvey York tidak akan mati, dia akan mati. Salam, bersorak untuk saudara iparku untuk menghapus keluhannya. Pasti baik-baik saja. Pukul 5:30 malam, kotak Hotel Galicia menyala terang. Makanan ini diundang oleh Cynthia Zimmer dari uang pribadinya. Meskipun hidangannya tidak begitu berharga, mulai sekarang, Anda bisa lihat niat Cynthia Zimmer. Selain Mandy Zimmer, ibu dan anak perempuannya, Rahel Hardy, Cornelius Bardot dan lainnya diundang untuk hadir. Namun,
Wajah Lilian Yates sedikit gelap sepanjang seluruh proses. Jelas, dia tidak mengharapkan Harvey York, bajingan kecil, untuk pergi dengan mudah dan terus bergaul dengan putrinya, yang membuatnya menggertakkan giginya. Namun, Harvey York terlalu malas untuk peduli dengan Lilian Yates di hari besar. Dia mengeluarkan cek dan mengisi angka 30 juta secara acak, dan kemudian memotretnya di depan Lilian Yates. Jadi, seluruh dunia terdiam beberapa saat. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah Anda masih tinggal di Galicia ketika Anda kembali ke Mordu? Harvey York berjalan ke sisi Mandy Zimmer dengan segelas anggur, dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak tahu. Kali ini saya datang ke sini untuk tambang emas di Galicia, tetapi sekarang tambang emas ada di tangan Anda. Mandy Zimmer jelas tidak bodoh. Dia sangat mengerti bahwa Rahel Hardy pasti telah membantu Harvey York dengan pekerjaannya. Jika Anda ingin mendapatkan kembali 40% saham, Anda bisa. Tapi saya khawatir kalau begitu, Anda harus tinggal sementara untuk mengurus perusahaan emas Galicia. Harvey York berkata sambil tersenyum. Dia, saham Galicia Gold Company tidak di depan matanya. Jika Mandy Zimmer tertarik, dia bisa menyerahkannya kapan saja. Namun, Galicia tidak sebagus Mordu. Jika Anda ingin menaklukkan dunia di Galicia, itu pasti tidak semudah yang Anda pikirkan. Mandy Zimmer ragu-ragu sejenak, tetapi menghela nafas. Harvey York, Anda tahu, sekarang saya sangat sulit untuk menjadi kepala rumah, dan juga ada banyak masalah dengan keluarga Jin di Mordu. Alasan kenapa aku datang ke Galicia dengan ibuku kali ini, selain permintaan paksanya, alasan lain adalah aku benar-benar ingin mendapatkan beberapa bagian dari tambang emas di Galicia, karena dapat membantu saya menstabilkan posisi saya. Jadi, jika Anda benar-benar tidak keberatan. Saya benar-benar tidak keberatan. Harvey York tersenyum. Meskipun Rahel Hardy bertanggung jawab atas perusahaan emas Galicia sekarang. Tapi dia lebih fokus pada Balai Penegakan Hukum. Selama yang Anda mau, saya bisa memberi Anda perusahaan emas Galicia. Setelah memberikannya padamu, jangan ragu untuk melakukannya. Hal-hal lain, Saya berkata, selama yang Anda inginkan, selama saya memiliki. Melihat senyum lembut Harvey York, Mandy Zimmer sedikit terkejut, merasa sedikit linglung. Kadang-kadang dia tidak bisa mengerti mengapa pria ini dapat mentolerir semua pikiran kecil dan keinginan kecilnya setiap saat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3235 pada jam 10 malam, Base Camp Geng Kapak. Harvey York menyiapkan satu set perangkat teh di kebun, dan mulai merebus air untuk membuat teh sendiri. Tidak lama kemudian, saya melihat sosok ramping berjalan dari kejauhan. Tuan Muda York, Anda meminta saya untuk datang ke sini di tengah malam, apakah saudara ipar saya akan cemburu? Rahel Hardy duduk di seberang Harvey York dan berkata sambil tersenyum. Malam ini dia mengenakan Chongsam Sutra, dan rambutnya yang panjang tergerai. Alih-alih penampilannya yang cerdas dan berpengalaman di hari kerja, dia lebih feminin. Harvey York memandangnya dengan kagum sejenak, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingin bertanya, jika kamu dan aku minum teh dan menonton bulan bersama, apakah kakak iparmu akan marah? Rahel Hardy tersenyum manis dan berkata, itu benar, saya berbeda dari orang lain, saya hanya merasa kasihan pada Tuan Muda York. Harvey York tercengang, jelas dia tidak mengharapkan Rahel Hardy yang selalu serius untuk membuat lelucon. Dia secara pribadi menuangkan secangkir teh untuk Rahel Hardy, dan kemudian berkata dengan tajam, oke, ini akhir leluconnya. Mari kita bicara tentang bisnis. Mulai besok, operasi perusahaan emas Galicia akan diserahkan kepada adik iparmu. Anda dapat membantu saya menstabilkan situasi keseluruhan aula penegakan hukum untuk saya. Tidak masalah. Rahel Hardy tidak ragu-ragu, dan kemudian mengerutkan kening, tidak masalah. Hanya saja Tuan Muda York, anggota perusahaan emas Galicia. Situasinya tidak sesederhana kelihatannya di permukaan. Kecuali Orlando Cuervo, yang diusir oleh kami, yang telah menatap mereka. Di Galicia, masih terlalu banyak mata yang tertuju pada Galicia Gold Company. Lagi pula, ini adalah sepotong besar lemak, kita adalah kekuatan luar lagi. Terlalu banyak orang yang ingin menggigit sepotong daging dari kita. Aku tahu. Harvey York sedikit menyipit. Dalam hal karakter Mandy, dia kemungkinan besar akan menderita kerugian besar ketika dia memimpin perusahaan emas Galicia. Bahkan mungkin perusahaan pada akhirnya harus menyerah. Namun, apa ini? Baginya, ini adalah kesempatan. Dia mengintegrasikan semua energi cabang ke-9 keluarga Jin di ibu kota sebenarnya, dan awalnya mengambil posisi di keluarga Jin di ibu kota sebenarnya. Tapi setelah dia mengambil posisi itu, perilakunya masih terlalu lunak. Aku tidak mengerti, di raksasa papan atas semacam ini, tidak ada kasih sayang keluarga sama sekali, hanya kamu dan aku yang tertarik. Dia memperlakukan keluarga Jin di ibu kota yang sebenarnya sebagai miliknya, dan keluarga Jin di ibu kota yang sebenarnya tidak selalu menganggapnya sebagai milik mereka. Lanjutkan seperti ini. Jika dia tertelan, dia bahkan tidak bisa memuntahkan tulang. Jadi, datang ke Galicia kali ini juga merupakan kesempatan baginya untuk memahami sepenuhnya aturan pusat perbelanjaan. Lagi pula, waktunya hampir habis.
Rahel Hardy terdiam untuk waktu yang lama dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia dapat dianggap sebagai seseorang yang telah bersama Harvey York untuk waktu yang lama. Dari Kate Walker hingga Yvonne Xavier hingga Queenie York, ada banyak wanita cantik top yang muncul di samping Harvey York. Namun hanya ada satu Mandy Zimmer yang membuat Harvey York begitu tertarik. Hal ini membuat Rahel Hardy merasakan keberuntungan bunga persik Harvey York, tetapi juga secara paksa menekan debaran kecil di hatinya, sehingga dia bisa menjalankan tugasnya sebagai orang di sekitarnya. Tepat ketika Harvey York dan Rahel Hardy sedang meneliti bersama, masalah apa yang mungkin dihadapi perusahaan emas Galicia selanjutnya. Di bangsal perawatan intensif rumah sakit Galicia, Jayden Lehner menutupi kepalanya dengan perban, ekspresinya sangat suram. Bajingan, itu membuatku sangat menderita. Masalah ini tidak ada habisnya. Aku pasti akan membunuhmu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3236. Meskipun Jayden Lehner dikelilingi oleh penjaga dari keluarga Lehner, masalahnya adalah terlalu banyak reporter di tempat kejadian. Penjaga Jayden Lehner tidak berani membunuh secara langsung, tetapi keluarga korban tidak bermoral. Dalam keadaan seperti itu, orang-orang Jayden Lehner secara alami tidak dapat menolak tuduhan keluarga para korban. Lebih dari selusin orang langsung memindahkan senjata mereka. Jika bukan karena Jayden Lehner yang telah berlatih sendiri selama beberapa tahun dan hampir tidak bisa menahan diri, saya khawatir tangan dan kakinya akan patah sekarang. Namun meski begitu, dia juga penuh luka, dan bahkan lingkaran matanya berwarna ungu. Tapi bagi Jayden Lehner, dia meremehkan untuk mengingat dan membenci umpan meriam itu, karena itu tidak masuk akal. Dia tahu betul bahwa pelaku terbesar dalam masalah ini adalah si bajingan Harvey York. Berani plot lagi dan lagi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jayden Lehner tidak hanya terkejut bahwa Harvey York mampu menyusun strategi dan memenangkan ribuan mil jauhnya, dia bahkan lebih terkejut dengan Harvey York dia benar-benar memiliki keberanian untuk melawan, dan lagi, dia dan Johan Lehner menderita kerugian besar dan jatuh ke dalam masalah. Tuan Muda Lehner, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Pada saat ini, seorang sekretaris wanita dengan tubuh cemberut dan wajah lembut masuk dengan komputer tablet di tangannya. Sekarang pihak Harvey York telah benar-benar bersih dari kecurigaan. Tata letak kami sebelumnya tidak hanya tidak berguna, tetapi juga akan terbakar kapan saja. Bagaimana saya tahu apa yang harus saya lakukan? Jayden Lehner mencibir, sebuah tamparan menamparkan wajah sekretaris wanita itu, saya ingin membunuh bajingan itu dengan nama keluarga York, mungkinkah Anda berani memotong seseorang dengan pisau untuk saya? Pertunjukan hari ini tidak hanya membuat Harvey York benar-benar putih, tetapi juga biarkan dia dihancurkan oleh Jayden Lehner. Yang paling penting adalah bahwa sejak itu, ia telah menjadi lelucon terbesar di kalangan atas Galicia. Dia sedikit menyesal sekarang, mengapa dia tidak mendengarkan nasihat Johan Lehner, dan bahkan berlari sendiri untuk membuat masalah. Akibatnya, Harvey York mengubah situasi awal menjadi surekil, dan dia benar-benar tersesat. Memikirkan perilaku Johan Lehner, pada saat ini, Jayden Lehner menggigil tanpa sadar. Dia tahu betul bahwa jika dia tidak bisa memberikan penjelasan kepada Johan Lehner dalam waktu singkat, Johan Lehner tidak akan keberatan mengubah dirinya menjadi ember semen dan tenggelam ke sungai. Tuan Muda Lehner, apakah Anda ingin kami pergi dan menyapa Tuan Muda Lehner 13? Sekretaris wanita cantik itu menutupi wajahnya dan bangkit, tetapi dia tidak berani marah, sebaliknya dia berbicara dengan suara rendah. Tuan Muda Lehner adalah pendukung terbesarmu. Dengan dukungannya, kita bisa membunuh bajingan itu dengan nama keluarga York bahkan jika kita bertarung langsung. Dan katakan halo, setelah saya membuat ini terjadi, saya akan pergi ke Yang Lehner untuk maju lagi. Apakah Anda pikir saya tidak cukup malu, atau apakah Anda takut bahwa Yang Lehner tidak akan membunuh saya? Jayden Lehner menendang sekretaris wanita itu lagi di tanah, dan kemudian dia melemparkan telepon langsung ke depan sekretaris wanita, dengan hanya satu pesan di dalamnya. Angkat tentara selama 1000 hari, gunakan mereka untuk sementara waktu. Hanya dalam 8 kata, sekretaris wanita cantik itu tersentak dan tampak sangat pucat. Karena ini setara dengan perintah militer yang dikeluarkan oleh Johan Lehner. Jika Jayden Lehner tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan Harvey York, maka nasibnya di Jayden Lehner akan mengerikan. Dan orang-orang di sekitar Jayden Lehner pasti tidak akan menjadi lebih baik. Tuan Panjang, inti masalahnya adalah kita sekarang tidak memiliki kartu bagus dan tidak ada sumber daya. Bagaimana kita bertarung dengan nama keluarga York? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3237. Wanita cantik sekretaris berkata dengan ekspresi sulit, jika Tuan Muda Lehner benar-benar tidak membantu, jika kita memaksa kita melakukan ini, akhir kita akan sengsara. Diam, Anda sedang mengajar apa yang saya lakukan. Jayden Lehner sedang dalam suasana hati yang mudah marah. Bukankah aku mencoba mencari cara? Jika aku bahkan tidak bisa menangani orang asing, bagaimana aku bisa nongkrong di Galicia di masa depan? Saat berbicara, Jayden Lehner dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menggesek catatan panggilan di buku alamat telepon. Tiba-tiba, matanya menyala, jarinya berada di nomor luar negeri, dan kemudian senyum muncul di sudut mulutnya.
Tuan Muda Lehner enggan mengambil tindakan sekarang, tetapi beberapa orang melakukannya. Aku tidak bisa membunuh York sendirian, tapi beberapa orang bisa membunuhnya. Pergi, kamu pergi ke Tianzu Guild Hall hari ini dan bantu aku membuat janji dengan Fan Master. Pergi bermain golf besok. Katakan padanya, aku belum secara resmi berterima kasih padanya atas bantuan yang dia kirimkan kepada Master Penyamaran. Kepada saya terakhir kali. Keesokan harinya sore, Harvey York membawa Mandy Zimmer ke Galicia Gold Company dan menjalani berbagai prosedur serah terima perusahaan. Segera Mandy Zimmer menjabat dan menjadi presiden Galicia Gold Company. Keputusan Harvey York membuat Lilian Yates, yang memiliki pendapat bagus tentang dia, terdiam. Bahkan Cynthia Zimmer memiliki wakil presiden di Galicia Gold Company, yang dianggap sebagai kecanduan CEO. Setelah menangani masalah ini, Harvey York pergi sendiri selain menginstruksikan Cornelius Bardot untuk mengirim beberapa orang lagi sebagai pengawal. Lagi pula, Mandy Zimmer tidak bisa melakukan sesuatu di bawah perlindungannya sendiri selamanya, jadi dia tidak bisa terlalu banyak ikut campur dalam banyak hal. Kalau tidak, wanita ini mungkin tidak akan pernah benar-benar tumbuh dewasa. Wow, Harvey York baru saja berjalan keluar dari gerbang Galicia Gold Company ketika sebuah Audi hitam berhenti di sampingnya. Kemudian pintu mobil terbuka, dan Dominic Clayton, Kepala Departemen Kepolisian Galicia, turun dari mobil pada saat ini, dan berkata dengan hormat, Tuan Muda York. Jelas, Dominic Clayton seharusnya sudah lama menunggu Harvey York di sini. Kalau tidak, itu tidak akan muncul pada waktu yang tepat. Harvey York juga tidak sopan, tetapi langsung masuk ke kursi belakang mobil, mengambil sebotol soda dan menyesapnya sebelum dia tersenyum dan berkata, apa? Kasusnya terpecahkan. Apakah Anda ingin bertanya lagi kepada saya? Tidak, Dominic Clayton sedikit malu, saya ingin meminta sesuatu kepada Tuan Muda York hari ini. Berbicara, Harvey York tidak berbicara omong kosong. Dominic Clayton menarik napas dalam-dalam dan berkata, Tuan Muda York, Anda juga harus tahu bahwa keluarga Clayton tempat saya dilahirkan adalah salah satu keturunan langsung Istana Emas di Galicia. Ayah saya Alain Clayton tidak hanya ahli nomor satu di Galicia ketika dia masih muda, dan dia juga pemimpin pemerintahan Galicia. Kemudian, terjadi bahwa Istana Emas Galicia terutama mundur untuk mengejar kesatuan alam dan manusia. Istana Emas ingin menggunakan Wu untuk bertemu teman dan memilih kepala istana berikutnya. Ayahku berpartisipasi dalam pemilihan itu. Dia membuat langkah besar di sepanjang jalan dan mendorong secara horizontal sepanjang jalan. Tapi di babak terakhir, dia kalah dari adik laki-lakinya, yang saat ini menjadi master istana dari Istana Emas. Kekalahan itu, selain berkelahi, selain menghancurkan ambisi ayahku, itu juga menyebabkan ayahku dipukul dengan jari yang mematikan. Jenis jari ini sangat jahat, orang yang memukulnya akan sangat menyakitkan, dan seni bela diri akan sama sekali tidak berguna, tetapi itu tidak akan mati secara langsung. Itu akan menjadi 3721 tahun sebelum dia mati. Dan tahun ini, kebetulan adalah tahun ke-21. Selama bertahun-tahun, kakak tertua saya dan saya telah menemukan banyak dokter Cina dan asing yang terkenal untuk ayah saya, dan bahkan Tuan Oscar Armstrong telah datang ke sini. Tapi tidak ada yang bisa mengetahui penyebab ayahku. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3238, jadi, aku ingin membiarkan Tuan Muda York memeriksa ayahku. Mendengar sejarah keluarga Clayton, Harvey York sedikit terkejut, dan kemudian tersenyum pahit, Dominic, Anda lupa, meskipun saya adalah kepala instruktur Anda, tetapi saya bukan seorang dokter. Meskipun kamu bukan seorang dokter, kamu tahu hampir semua teknik membunuh di dunia. 7 jari pembunuh mutlak juga merupakan salah satu teknik pembunuhan. Mungkin di dunia, Anda adalah satu-satunya, Sir York. Saya bisa menyelamatkan ayah saya. Jika itu bukan pilihan terakhir, saya benar-benar tidak akan berani meminta Sir York untuk mengambil tindakan. Jelas, Dominic Clayton tahu bahwa Harvey York tidak akan mengambil tindakan dengan mudah, jadi dia tidak berbicara sebelumnya. Hanya saja pagi ini dia melihat wajah ayahnya pucat dan kesakitan, sehingga dia tega memohon kepada Harvey York. Dominic, jika kamu mengatakan ini, kamu akan terlihat di luar. Kata Harvey York, meskipun aku tidak bisa menjamin itu akan sembuh, aku pasti akan melakukan yang terbaik. Kamu dapat yakin, bagaimanapun juga, kamu semua adalah saudara laki-lakiku di mataku. Dominic Clayton sangat tersentuh, kamu York jika kamu tidak mengatakan ini, kami orang-orang akan mati tanpa penyesalan. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memberi isyarat kepada pengemudi, menunjukkan bahwa pengemudi harus mengemudikan mobil ke keluarga Clayton. Ngomong-ngomong, Harvey York, aku menemukan petunjuk ketika aku mengirim orang untuk menyelidiki kasus ini dalam 2 hari terakhir. Artinya, orang yang persis seperti Anda muncul dalam video pengawasan, dan kemungkinan besar dia memiliki 1000 sutra dengan Brody Jones. Hubungan benang Wan. Harvey York tersenyum dan berkata, siapa Brody ini? Jones. Dominic Clayton berbisik, Brody Jones adalah wakil direktur Kamar Dagang Tianzu, dengan posisi tinggi dan banyak uang. Dikatakan bahwa dia adalah nama keluarga kedua Tianzu, dan dia dianggap sombong.
Generasi muda di Tianzu. Yang paling penting adalah dia tidak hanya jenius bisnis, tetapi juga mahir dalam yoga Tianzu. Ini menakutkan. Saya mendengar bahwa dia memiliki gelar salah satu dari 10 talenta terbaik di Tianzu. Dominic Clayton duduk tegak, dengan wajah serius. Tuan Muda York, Anda tidak boleh berpikir bahwa teknik yoga Tianzu adalah menggunakan saya di sini untuk berolahraga. Itulah teknik membunuh yang sebenarnya, membunuh orang tanpa mengedipkan mata. Brody Jones ini menjadi terkenal di usia muda, dan dia juga memiliki banyak yayasan di Galicia kami, jadi pasti tidak mudah untuk menanganinya. Saya ragu kali ini. Jaden Lehner lah yang mengundangnya untuk bertindak. Dan, mungkin, untuk menghadapi Sir Yorkie, Jaden Lehner akan mengundang Brody Jones untuk beraksi lagi. Harvey York berkata dengan ringan, Biksu Iblis Tianzu, kam pedang tang kami ada di Eropa. Apakah masih ada sedikit orang yang terbunuh di medan perang? Tentara datang untuk memblokir, air datang untuk melindungi. Brahma Abu ini tidak menimbulkan masalah. Jika dia memprovokasi saya tidak keberatan mengirimnya untuk melihat Yama. Titik petik 2. Meskipun Dominic Clayton berbicara tentang Brody Jones dengan sangat baik, Harvey York tidak mengambil hati sama sekali. Jika orang-orang Tianzu ini benar-benar berani main-main, dia tidak akan keberatan menendang mereka semua kembali ke Tianzu. Melihat penampilan percaya diri Harvey York, Dominic Clayton tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi menyerahkan beberapa informasi yang telah dikumpulkannya kepada Harvey York. Mobil itu tidak melaju kencang. Ketika Harvey York sedang melihat informasi yang ada, mobil itu kebetulan masuk ke villa megah di dekat taman hutan di pusat kota. Villa ini memiliki sejarah puluhan tahun, dan namanya juga sangat norak, disebut Komplek Nomor 1. Tetapi semua orang di Galicia tahu apa yang diwakili oleh 4 karakter halaman ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3239 menurut legenda, villa ini didirikan oleh pemimpin tertinggi Galicia pada awal berdirinya Republik Rakyat Cetrinity. Sejak saat itu hingga sekarang selama hampir 100 tahun, villa-villa di tempat ini telah diperbaiki dan dihancurkan dan diperbaiki, dan sekarang hanya ada beberapa lusin. Tapi pemilik masing-masing villa bukan masalah sepele. Entah dia adalah pemimpin Galicia, atau dia memberikan kontribusi yang tak terhapuskan bagi perkembangan Galicia. Jika bukan karena orang-orang ini, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk tinggal di Kompleks Snow. Meskipun Harvey York tidak menganggap ini serius, dia masih tahu bahwa tempat ini setara dengan kota terlarang Galicia. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti dengan mulus di pintu masuk Villa No. 1 di Kompleks No. 1. Villa No. 1 adalah villa dengan lokasi tertinggi dan view terbaik di seluruh villa. Pintu mobil terbuka, dan Harvey York serta Dominic Clayton berjalan keluar. Harvey York memandang bangunan di sekitarnya dengan penuh minat, dan dapat melihat batu bata biru dan ubin merah, yang sangat unik, terutama sesuai dengan estetika beberapa orang tua. Yang paling penting adalah ada pria berseragam dengan peluru tajam yang menjaga gedung ke segala arah, yang cukup untuk menjelaskan banyak masalah. Tuan Muda York, tolong lewat sini. Dominic Clayton mengeluarkan semua jenis dokumen dan memeriksa pria berseragam sebelum membawa Harvey York ke halaman Villa No. 1. Halamannya tidak terlalu jauh, tetapi sangat indah selangkah demi selangkah, dan ada banyak jalan memutar di dalamnya. Setelah berjalan selama lebih dari 10 menit, keduanya datang ke taman belakang. Ada danau puncak gunung di tempat ini, dengan jalan setapak kayu yang dibangun di sekitarnya, dan beberapa paviliun yang sangat unik. Di paviliun tengah, ada seorang pria berdiri dengan tangan di punggungnya, menatap Gunung Suci Galicia di kejauhan. Gunung Suci hampir 8.000 meter di atas permukaan laut, dan juga merupakan puncak tertinggi di dunia. Harvey York melihat sosok ini dengan penuh minat. Meskipun dia sedikit tua, perawakannya masih tak tertandingi. Meskipun rambut di kepalanya berwarna abu-abu, namun bersih dan rapi. Selain itu, ada aura tingkat atas yang tak terkatakan menyebar darinya. Jelas, orang yang telah lama berada di posisi tinggi dapat memiliki temperamen seperti itu. Tidak diragukan lagi, yang satu ini pasti ayah biologis Dominic Clayton, mantan pemimpin Galicia, Alain Clayton. Hanya bisa dikatakan bahwa Alain Clayton tidak sebanding dengan dua bersaudara Jackson Clayton dan Dominic Clayton, baik dari segi momentum maupun impresinya. Ayah, saya mengundang Tuan Muda York untuk datang. Saya harap dia bisa membantu Anda melihat cedera tahun itu. Melihat ayahnya, Dominic Clayton tidak berbicara omong kosong, tetapi mengatakan niatnya dengan hormat dan langsung. Harvey York juga menghormati orang tua seperti ini. Pada saat ini, dia melangkah maju dan berkata, Tuan Clayton, Junior Harvey York. Sebelum Harvey York selesai berbicara, Alain Clayton, yang tidak menoleh ke belakang, berkata dengan ringan, Harvey York, kan? Kamu tidak terlalu baik. Harvey York sedikit terkejut, saya tidak terlalu baik. Dominic Clayton memandang Harvey York dengan nada meminta maaf, lalu berbisik, ayah, identitas asli Tuan Muda York. Alain Clayton berbalik dengan mendengus dingin, memandang Harvey York dari atas ke bawah, dan berkata dengan dingin,
Aku bahkan tidak mengerti alasan mengapa gulma tidak dicabut dan angin musim semi bertiup, dan apa identitas mereka yang sebenarnya, itu tidak masuk akal. Menurut pendapat saya, orang seperti itu adalah tidak pandai menjadi seorang pria, dia juga tidak pandai melakukan sesuatu. Harvey York memandang mantan orang nomor satu di Galicia dengan penuh minat, merasakan tubuhnya. Momentum menyebar, lalu dia tersenyum dan berkata, "Tua men, apakah kamu mengajariku melakukan sesuatu?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3240 jelas, Alain Clayton seharusnya menyelidiki Harvey York, jika tidak, dia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Wah, kamu tidak pandai menjadi orang dan melakukan sesuatu, tetapi kamu sangat lancang. Alain Clayton tidak marah karena kata-kata Harvey York, tetapi melangkah maju dan sepertinya siap untuk menekan Harvey York dengan aura mengerikan. Harvey York berkata dengan ringan, menjadi orang yang rendah hati dan melakukan sesuatu dengan profil tinggi adalah prinsip saya. Saya mengerti kebenaran memotong rumput tanpa menghilangkan akarnya dan tumbuh kembali di angin musim semi. Tapi, selain prinsip ini, saya jadi lebih paham. Ada prinsip yang disebut menangkap ikan besar dengan tali panjang. Ada cara untuk melakukannya sekali dan untuk semua, jadi mengapa membuang energi terlebih dahulu? Sama seperti dokter melihat dokter untuk menyelamatkan seseorang, apa gunanya mengobati gejala daripada akarnya? Pemberantasan seksual. Cara menyelamatkan talenta ini lengkap, bukan? Alain Clayton berkata dingin, kamu bilang 1000, 10.000, itu semua yang kamu sebut kebenaran. Tapi menurutku, kamu seperti ini. Perilaku adalah keraguan-raguan, dan kemudian meninggalkan masalah. Dominic Clayton awalnya bingung, tetapi dia segera menyadarinya. Harvey York dan ayahnya seharusnya membicarakan Jayden Lehner. Dia sedikit penasaran. Ayahnya selalu memperhatikan situasi keseluruhan Galicia. Kapan dia memperhatikan hal-hal sepele seperti itu? Bahkan jika itu adalah Tuan Muda Lehner Johan Lehner, dia mungkin tidak bisa masuk ke mata ayahnya sendiri, apalagi Jayden Lehner belaka. Namun, Dominic Clayton tidak berani bertanya kepada Alain Clayton. Saat ini, dia memandang Harvey York dengan rasa ingin tahu dan berkata, Tuan Muda York, saya sebenarnya tidak mengerti, mengapa Anda ingin mempertahankan seseorang seperti Jayden Lehner. Dalam situasi kemarin, selama Anda menambahkan bahan bakar ke api, Jayden Lehner akan mati. Pertama-tama, dia tidak pantas mendapatkannya. Harvey York mengangkat bahu, ekspresinya acuh tak acuh. Seorang pria kecil tidak memenuhi syarat untuk mati di tanganku. Kedua, tidak peduli seberapa kuat Jayden Lehner, dia akan selalu menjadi pria kecil. Tapi dia adalah tautan yang saling terkait dalam gambaran besar. Selama saya mau, saya bisa menarik keluar orang di belakangnya seperti kepompong. Dominic Clayton sedikit mengernyit, tapi masalahnya, kita semua tahu bahwa orang di belakangnya adalah Johan Lehner. Alain Clayton juga melihat dia memandang Harvey York dengan acuh tak acuh. Harvey York berkata dengan acuh tak acuh, Dominic, kamu juga orang yang pernah berada di medan perang. Kamu harus tahu apa hal terpenting dalam pembentukan pasukan. Dominic Clayton tanpa sadar berkata, 3 pasukan belum bergerak, dan makanan dan rumput akan lebih dulu. Tidak, kata Harvey York ringan, gurulah yang terkenal. Dari zaman kuno hingga sekarang, bahkan jika para menteri dan pencuri yang kacau ingin memberontak, mereka membutuhkan nama di pihak dinasti King. Meskipun kita semua tahu bahwa di balik rangkaian peristiwa di Jayden Lehner ini, ada sosok samar Johan Lehner, tetapi apakah kita punya bukti? Tanpa bukti, saya lari ke keluarga Lehner untuk mencari masalah Johan Lehner. Meskipun Johan Lehner bukan apa-apa, tetapi di belakang Johan Lehner adalah keluarga Lehner. Keluarga Lehner melibatkan 10 keluarga teratas, dan 10 keluarga teratas melibatkan pengadilan. Qin Yi seluruh tubuh bergerak. Jadi, Jayden Lehner tidak bisa mati, setidaknya tidak sekarang. Juga, lebih baik dia bisa terus mencari kematian. Dengan cara ini, aku bisa menemukan kesempatan yang terbuka dan jujur untuk membunuh Johan Lehner juga. Harvey York tampak acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang sepele. Wajah Dominic Clayton terkejut dan dia tidak berbicara lama. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jayden Lehner belaka dapat melibatkan pengadilan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3241 dibandingkan dengan keterkejutan Dominic Clayton, ekspresi Alain Clayton masih acuh tak acuh saat ini, dan dia tidak bisa melihat sedikit pun kegembiraan, kemarahan, kesedihan atau kegembiraan. Kemudian dia melihatnya datang dan menepuk bahu Harvey York dengan ringan. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak menghindar. Ayah, aku sudah mengatakan bahwa Harvey York sangat kuat, apakah kamu percaya sekarang? Dominic Clayton tersenyum. Biarkan Tuan Muda York menunjukkan lukamu sekarang. Alain Clayton tidak ingat untuk berbicara ketika dia datang, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari luar. Paman Clayton, di mana kamu? Ayo pergi ke lobi. Alain Clayton bertepuk tangan dan tersenyum ringan, Chloe Duc ada di sini. Dia berkata beberapa hari yang lalu bahwa dia menemukan dokter terkenal untukku. Kamu ingin memberiku diagnosis dan perawatan. Karena kita sudah bertemu, mari kita lihat bersama.
Bisik Dominic Clayton dari samping, Tuan Muda York, Clue leduk berasal dari keluarga leduk. Ayahnya adalah teman ayahku, jadi dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan keluarga Clayton kami. Aku benar-benar tidak tahu dia akan datang ke sini hari ini dan membawa seorang dokter terkenal, saya benar-benar minta maaf. Keluarga leduk. Harvey York tersenyum dan berkata, kepala dari 10 keluarga besar, keluarga leduk dari kepala naga besar. Clue leduk ini adalah putri legendaris keluarga leduk. Saya tidak tahu berapa banyak putra dan putri yang ingin menjadi selirnya. Dominic Clayton mengangguk sedikit. Alain Clayton melirik Harvey York dengan penuh minat ketika mendengar kata-kata itu, tampaknya tidak mengharapkan Harvey York menebak identitas Clue leduk. Tapi dia tidak banyak bicara, tetapi berjalan keluar dari taman belakang dan memasuki aula terlebih dahulu. Di aula villa, beberapa pria dan wanita telah masuk pada saat ini. Pemimpinnya adalah seorang wanita ramping dan ramping yang berusia sekitar 23 atau 4 tahun. Dia tidak memakai riasan, tetapi dia memiliki penampilan yang indah. Dia hanya mengenakan sirip putih dan jeans ramping, tetapi dia memiliki temperamen yang halus dan lembut. Selama seorang pria melihatnya, dia akan merasa baik di hatinya. Dan di belakangnya, diikuti oleh seorang barat berambut pirang. Dia terlihat berusia paling banyak 30-an, tetapi dia sangat tinggi, dengan mata yang dalam dan hidung elang, dan ekspresinya sangat arogan. Dan di belakang orang asing ini, ada lebih dari selusin orang yang membawa berbagai koper, semuanya harus peralatan medis yang canggih. Paman Clayton, ini Tuan Rudolf yang diundang khusus dari Swiss. Rudolf adalah profesor di Swiss Medical College dan direktur termuda dari International Medical League. Dia belajar bahasa Cina dan Barat, ketika dia masih muda. Dia juga belajar di Country Ha Medical College kami. Ratu Kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam telah mempekerjakannya sebagai dokter kerajaan untuk waktu yang lama dengan gaji tinggi. Kali ini saya mengunjungi kekaisaran di mana matahari tidak pernah terbenam, dan saya tidak sengaja belajar tentang Tuan Rudolf. Keterampilan medis yang sangat baik, itu sebabnya saya mengundangnya untuk menunjukkan penyakit lama kepada Anda. Melihat Alain Clayton berjalan keluar, Clue leduk berjalan pada saat ini dan memperkenalkan orang asing di sekitarnya. Dominic Clayton sedikit terkejut ketika dia mendengar 3 kata Rudolf, dan berkata, Nona Ning, apakah ini Tuan Rudolf yang dikenal sebagai musuh kematian? Rudolf tersenyum sedikit ketika mendengar judul itu. Dia berkata dengan rendah hati, Halo, Tuan Clayton, ini hanya nama, tidak layak disebut. Saya merasa terhormat untuk melayani Penatua Clayton hari ini, dan saya merasa terhormat. Dominic Clayton tampak sangat gembira. Ayahnya telah disiksa oleh 7 jari yang menantang maut selama ini, dan tahun ini, kemungkinan besar dia harus pergi ke gerbang neraka. Dia mengundang Harvey York untuk datang, tetapi dia tidak berani terlalu berharap. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Putri Clue leduk akan benar-benar mengundang Rudolf ke sini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3242 Nama Rudolf Death Booster tidak meledak. Dikatakan bahwa ia belajar bahasa Cina dan Barat, dan juga mempelajari keterampilan medis kuno dari negara-negara pulau dan Tiansu. Tetapi dia dapat menghilangkan kotoran dari keterampilan medis ini, hanya menyisakan esensi, yang juga memungkinkannya untuk mencoba-coba di banyak bidang. Dikatakan bahwa keluarga kerajaan dari negara-negara Nordik telah menyewa Rudolf sepanjang tahun untuk merawat dan memulihkan diri mereka dan memperpanjang hidup mereka. Namun, biaya Rudolf sangat mahal, dan setiap kunjungan ke dokter dimulai dari puluhan juta. Jika operasi diperlukan, operasi akan menelan biaya ratusan juta dolar. Namun meski begitu, bisnis Rudolf masih sangat bagus. Seringkali, tanpa hubungan tertentu, mereka tidak bisa diajak berobat. Dominic Clayton sudah lama mendengar nama Rudolf, musuh bebuyutan dewa kematian. Namun, meskipun keluarga Clayton menduduki peringkat pertama di Galicia, itu tidak cukup untuk mengundang musuh bebuyutan. Kali ini, jika Putri Clue leduk ini tidak secara pribadi maju, saya khawatir musuh dewa kematian ini, yang berspesialisasi dalam merawat keluarga kerajaan, mungkin tidak dapat muncul di sini. Clue leduk berkedip pada saat ini, dan berkata, Tuan Rudolf mendengar tentang perbuatan Paman Clayton dan mengatakan bahwa Paman Clayton adalah pahlawan satu generasi. Merupakan suatu kehormatan baginya untuk datang menemui Paman Clayton. Rudolf juga tahu apa yang sedang terjadi, pada saat ini dia tersenyum, Putri Ning benar. Mendengar kata-kata ini, Dominic Clayton sangat senang. Namun, Alain Clayton tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Clue punya hati. Harvey York melirik Putri Ning ini dengan penuh minat, dan hanya bisa mengatakan bahwa orang ini jelas bukan orang yang sederhana. Kata-kata yang tampaknya sederhana mencegah Alain Clayton menolak diagnosis dan pengobatan Rudolf. Mata Alain Clayton tertuju pada Harvey York pada saat ini, dia tersenyum dan berkata, Clue, izinkan saya memperkenalkan Anda. Yang ini Harvey York, master yang kamu undang oleh Gothik, dan juga datang untuk membantuku melihat penyakit lamaku. Sejak kalian berdua bertemu hari ini, aku khawatir kamu harus bertarung di atas ring. Permainan sudah berakhir. Dominic Clayton ragu-ragu. Di sisi lain, Clue leduk memandang Harvey York dengan curiga sejenak, dan kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan York, saya tidak tahu dari sekolah kedokteran mana Anda lulus.
Master kedokteran mana yang Anda pelajari? Harvey York berkata dengan enteng, saya bukan dokter, saya tidak tahu keterampilan medis. Aku hanya tahu keterampilan membunuh. Kamu datang ke sini untuk merawat Paman Clayton jika kamu tidak tahu keterampilan medis. Clue Leduk tampak terkejut, lalu berkata dengan getir, Tuan, saya tahu Anda berasal dari mana. Tapi saya khawatir saya harus menasihati Anda, jika Anda pembohong dan ingin menipu sejumlah uang, Anda harus segera pergi. Mata Paman Clayton tidak bisa menggosok pasir, menjentikkan kepalanya akan berakhir buruk. Ayo pergi sekarang, masih ada waktu. Jelas, hati Putri Ning ini masih sangat baik, tetapi pada saat ini dia akan membujuk orang yang dicurigai sebagai pembohong. Rudolf di satu sisi jelas memiliki beberapa gagasan tentang Clue Leduk, dan melihat Clue Leduk begitu baik kepada pembohong, dia tidak bisa menahan kerutan dan berkata, Nona Ning, saya pernah mendengar bahwa hal yang paling umum di Sia adalah bertelanjang kaki. Dokter pengembara, saya tidak pernah berpikir kita akan bertemu hari ini. Reputasi dokter kita dirusak oleh orang seperti ini, saya sarankan untuk mengusirnya. Aku ingin membuat pembohong sepertiku bersaing di panggung yang sama. Mustahil. Rudolf sepertinya akan pergi jika tidak. Adegan ini membuat Clue Leduk sedikit malu. Dia berharap Rudolf akan menemui dokter untuk Alain Clayton. Tapi karakternya sangat bagus sehingga dia tidak bisa melakukannya dengan melemparkan orang asing yang baru dia temui dari pintu. Bahkan jika pihak lain mungkin pembohong. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3243 melihat Rudolf dengan ekspresi jijik dan jijik saat ini. Harvey York berkata dengan enteng, saya benar-benar bukan dokter, dan saya tidak tahu keterampilan medis. Kamu memang musuh maut yang legendaris. Namun, keterampilan medismu sangat kuat, kenapa kamu bahkan tidak bisa mengobati rahasia tersembunyimu sendiri? Setiap kali Anda ingin melakukan hal itu, Anda akan menemukan bahwa Anda tidak berdaya, dan itu membuat Anda ingin mati, dan Anda meragukan hidup Anda, bukan? Ekspresi sombong awalnya Rudolf membeku. Dia memandang Harvey York dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Harvey York benar-benar bisa melihat ketersembunyiannya yang tak terkatakan. Yang paling penting adalah dia sendiri dikenal sebagai musuh bebuyutan Dewa Kematian, tetapi dia tidak bisa memecahkan ketersembunyiannya yang tak terkatakan. Jika kata ini menyebar, saya khawatir papan namanya akan hancur. Pada saat ini, wajah Rudolf tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata, kamu menyelidiki saya. Melihat perubahan ekspresi Rudolf, Alain Clayton dan Dominic Clayton memandang Rudolf dengan aneh. Mereka secara alami mengerti apa yang dibicarakan Harvey York. Dan Clue Leduk sedikit terkejut pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat dia menyadari apa yang sedang terjadi, dia hanya bisa menghela nafas, wajahnya yang cantik memerah. Untuk apa aku menyelidikimu? Apakah kamu pikir kamu adalah kecantikan yang tiada taranya, jadi aku bisa tertarik padamu? Harvey York terdiam. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya kita bertemu, jadi bagaimana aku bisa mendapatkan kesempatan untuk menyelidikimu? Namun, saya bisa mengingatkan Anda. Estrogen dalam jeroan hewan sangat tinggi. Anda makan jeroan hewan dalam waktu lama untuk membuatnya. Itu hal yang baik untuk menjaga energi Anda tetap kuat. Tapi ini belum terlambat. Yang paling penting adalah kamu tidak mahir dalam penyembunyian yang tak terkatakan ini, dan kamu malu untuk pergi ke andrologi dengan identitasmu. Dalam jangka panjang, kebahagiaan tubuh bagian bawah akan hilang. Rudolf kaget, wajahnya kaku. Itu yang disebut tidak tahu wajah Gunung Lu yang sebenarnya, hanya karena berada di gunung ini. Rudolf mempelajari untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa dia tidak sakit parah. Pada satu titik, Rudolf mengira itu adalah penyakit mentalnya sendiri. Tapi saya tidak berharap itu menjadi alasan yang sederhana, hanya karena saya suka makan jeroan hewan, yang menyebabkan terlalu banyak estrogen dalam tubuh. Melihat kesadaran Rudolf yang tiba-tiba, wajah cantik Clue Leduk menjadi lebih merah. Ternyata Rudolf ini tidak terlalu baik. Apalagi dia masih mengejar dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Clue Leduk tidak tahu apakah dia harus tidak berdaya untuk mengeluh, atau dia harus berterima kasih kepada Harvey York. Merasakan mata Clue Leduk, ekspresi Rudolf menjadi semakin jelek saat ini, dan dia mendengus dingin, sedikit terampil. Kudengar kalian orang-orang di negara Ha pandai bahasa Cina tradisional obat. Sepertinya Anda ahli dalam hal ini. Tapi masalahnya adalah, menyelamatkan orang dan mengobati penyakit tidak bergantung pada metode seperti di pediatri, tetapi pada pengobatan terbaik. Benarkah? Harvey York mengangkat bahu. Jika itu masalahnya, mari kita saksikan betapa kuatnya musuh bebuyutan legendaris itu. Melihat adegan ini, Alain Clayton menunjukkan ekspresi yang sangat tertarik. Meskipun dia sudah melihat ke Harvey York, dia tidak bisa membayangkan itu hanya dalam beberapa kata dari Harvey York. Rudolf, musuh maut yang percaya diri, dikempiskan. Itu juga membuat Putri Clue Leduk menderita kerugian di depannya. Pada saat ini, Rudolf menarik napas dalam-dalam. Dia tidak sopan, tetapi menginstruksikan asisten untuk segera mengambil berbagai peralatan. Hari ini, hanya dengan menyembuhkan penyakit lama Alain Clayton dia dapat menyelamatkan muka musuh bebuyutannya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan.
Bab 3244 sambil membiarkan bawahannya mengeluarkan semua jenis instrumen presisi, Rudolf melipat tangannya dan menatap Harvey York. Nak, apakah kamu tidak melihat hal-hal ini? Saya katakan, banyak dari mereka berasal dari Ruiguo kami. Peralatan eksklusif yang dipatenkan, nilainya cukup untuk Anda perjuangkan seumur hidup. Dokter kami di Ruiguo mengandalkan metode medis nyata untuk merawat dan menyelamatkan orang. Hari ini, saya akan memberitahu Anda betapa hebatnya saya. Harvey York memandangi peralatan itu sebentar dengan penuh minat, lalu berkata dengan ringan, Penatua Clayton sama sekali tidak sakit, tetapi 80% dari waktu Anda akan salah didiagnosis sebagai gagal jantung. Saya bukan dokter, saya bisa melihat ini sekilas. Jangan bilang, Anda mengandalkan begitu banyak perangkat, dan akhirnya salah mendiagnosis. Klu leduk di samping berkata dengan ekspresi terkejut, Anda dapat melihat situasi Paman Clayton sekilas. Kamu tidak berbicara omong kosong, kan? Harvey York tertawa, terlalu malas untuk menanggapi. Rudolf mendengus dingin, dia merasa wajahnya ditampar oleh seseorang hari ini. Untuk memulihkan reputasinya, dia memasang wajah dingin, melengkapi peralatan, dan mulai memeriksa Alain Clayton. Memeriksa sebentar, dia mengerutkan kening dan tampak sedikit ragu-ragu, dan akhirnya berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Clayton, menilai dari situasi Anda, tampaknya gagal jantung, tetapi dari data lain, jantung Anda sangat kesehatan Anda. Namun, kondisi anehmu telah mempengaruhi vitalitasmu. Jika aku membaca dengan benar, dalam 3 bulan, kamu akan mati. Apa? Klu leduk tercengang sesaat. Di satu sisi, dia kaget dengan kondisi Alain Clayton, dan di sisi lain dia kaget dengan penilaian Harvey York. Alain Clayton juga melirik Harvey York dengan penuh minat, dia tahu apa yang dia pikirkan. Bisnis sendiri. Masih ada 3 bulan sebelum serangan terakhir dari 7 jari mematikan, jika tidak ada cara untuk mengobatinya, dia memang akan mati. Dan gejala itu memang agak mirip dengan gagal jantung. Tak disangka, Harvey York bisa dengan mudah melihatnya. Pada saat ini, Klu leduk bereaksi, memandang Rudolf dan berkata, Tuan. Rudolf, apakah ada bantuan untuk Paman Clayton saya? Ya, Rudolf berkata dengan wajah serius saat ini, saya memiliki sekitar 30% keyakinan bahwa saya dapat diselamatkan. Selamatkan Elder Clayton. Karena satu-satunya cara saat ini adalah transplantasi jantung. Tapi saya ingin memperjelas tentang risiko yang terlibat. Jika jantung yang ditransplantasikan dan tubuh Penatua Clayton tidak dapat diintegrasikan dengan sempurna, maka Penatua Clayton hanya dapat ada jalan buntu. Dan tingkat keberhasilan 30% seharusnya menjadi tingkat keberhasilan tertinggi di dunia saat ini. Jika seseorang tidak melakukan operasi ini, tingkat keberhasilannya kurang dari 10%. Karena situasi Penatua Clayton terlalu aneh. Tidak ada yang lebih dari 30% yakin. Berbicara tentang ini, Rudolf tampak percaya diri. Di bidang operasi transplantasi jantung, dia adalah ahli di antara para ahli. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa melampaui dia. 3%. Alain Clayton tersenyum, sederhananya, itu baik mati atau hidup, dan jika kamu menjalani operasi, kamu memiliki kemungkinan kematian yang tinggi. Jika itu masalahnya, aku tidak akan mengobatinya, dan menghabiskan 3 bulan terakhir dengan ketenangan pikiran. Lebih baik daripada mati selama operasi. Ada martabat di atas panggung. Klu leduk terkejut dan berkata dengan wajah sedih, Paman Clayton. Wajah Dominic Clayton juga sangat jelek, dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa tingkat keberhasilan merawat ayahnya, hanya kurang dari 3%. Apa perbedaan antara tingkat keberhasilan seperti itu dan mengayunkan pedang besar di depan Lord Yama? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3245 Alain Clayton tersenyum dan berkata, seperti kata pepatah, hidup dan mati adalah takdir, kekayaan ada di langit. Karena tingkat keberhasilannya tidak tinggi, lupakan saja. Tuan Rudolf tidak mudah datang dari jauh, Tuhan memberkati, beri Rudolf tulis cek untuk 10 juta yuan. Jelas, Alain Clayton tidak ingin menghabiskan sisa waktunya berlama-lama di ranjang rumah sakit. Mendengar ini, Rudolf tersenyum pahit, Penatua Clayton, terima kasih atas kebaikanmu. Hanya saja aku terlalu malu untuk menerima uang ini. Klu leduk sedikit enggan dan berkata, Tuan Rudolf, Anda adalah Persatuan Medis Internasional. Direktur termuda, Anda memiliki keterampilan medis yang sangat baik dan dikenal sebagai musuh kematian, apakah Anda benar-benar tidak punya cara lain? Tidak ada cara lain kecuali transplantasi jantung. Rudolf menarik napas dalam-dalam. Cobalah untuk mendapatkan peluang 30%, atau tunggu kematian dalam 3 bulan. Jangan katakan ini aku, bahkan jika Ketua International Medical Union datang, tidak ada cara lain. Mendengar kata-kata Rudolf, Klu leduk terdiam sejenak. Pada saat ini, Harvey York tersenyum tipis, melangkah maju dan menepuk bahu Rudolf, keterampilan medis Anda bagus, tetapi pengetahuan Anda tidak cukup. Budaya negara hal luas dan mendalam, bukannya Anda bisa mengerti. Segala sesuatu di negara hak kita selama beberapa tahun, jadi saya tidak menyalahkan Anda atas pengetahuan Anda yang dangkal. Namun, di masa depan di dunia negara hak kita, jangan berpura-pura membandingkan. Sambil berbicara,
Harvey York menyipitkan mata ke arah Alain Clayton dan berkata, "Clayton tua, aku bisa mengatasi penyakit lamamu." Clue Leduk terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi dia berkata dengan sedikit tidak percaya, "Bisakah kamu menyelesaikannya?" "Bagaimana mungkin? Apakah Anda lebih kuat dari Tuan Rudolph?" Rudolph awalnya tersipu oleh kata-kata Harvey York. Pada saat ini, ketika Harvey York mengatakan bahwa dia bisa menyelesaikannya, ekspresi wajah Rudolph tiba-tiba berubah menjadi lelucon. Meskipun Harvey York menderita sedikit kerugian, Rudolph sangat percaya diri dengan kemampuan medisnya. Dia yakin bahwa penilaiannya benar. Alain Clayton melirik Harvey York dengan penuh minat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Seberapa yakin Saudara York?" Harvey York berkata dengan ringan, 10%. 10%. Mendengar kemungkinan ini, ekspresi semua orang sedikit berubah. Bahkan Rudolph, Dewa Kematian, mengatakan bahwa dia hanya memiliki 30% peluang sukses. Tetapi Harvey York benar-benar mengatakan bahwa dia memiliki peluang sukses 100%. 10%. Ekspresi Clue Leduk sedikit berubah, meskipun dia memiliki kepribadian yang baik, dia juga sedikit marah saat ini. York, meskipun saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk berbicara omong kosong di sini. Tapi kamu tidak bisa bicara omong kosong. Bahkan jika dikatakan bahwa Bianca terlahir kembali dan Huatuo terlahir kembali, saya tidak berani mengatakan bahwa saya memiliki 10 Anda pasti berhasil. Karena Paman Clayton punya penyakit jantung. Kamu berbicara omong kosong seperti ini, dan kamu hanya akan memberi Paman Clayton harapan palsu. Kamu terlalu jahat. Dan Dominic Clayton menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan serius, "Saya yakin Sir York 100% yakin." Meskipun Dominic Clayton ketakutan dengan kata-kata Rudolph barusan. Tapi karena kepala instruktur mengatakan dia 100% yakin, maka ayahnya pasti akan diselamatkan. Pada saat ini, Dominic Clayton menarik napas dalam-dalam. "Oh, 10% yakin." Rudolph memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. "Saya akui bahwa Anda baru saja dapat melihat situasi Penatua Clayton, dan Anda memiliki kekuatan. Tapi itu adalah kekuatan untuk menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan orang, bukan kemegahan. Kamu benar-benar dapat menyembuhkan Penatua Clayton, aku akan berlutut ketika bertemu denganmu, Rudolph." Berteriaklah kepada guru. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3246 Rudolph mengakui bahwa dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik, dan dia telah berada di Eropa Utara selama bertahun-tahun. Selain itu, merek Direktur Liga Medis Internasional digantung di dadanya. Dapat dikatakan bahwa di bidang medis, dia selalu menjadi otoritas. Dia mengatakan bahwa orang lain dapat menyembuhkannya, dan dia berkata bahwa tidak ada cara untuk melakukannya. Dia sudah sangat marah ketika Harvey York menamparkan wajahnya barusan. Sekarang Harvey York benar-benar memukul wajahnya di bidang yang dia kuasai, dia tentu saja lebih kesal. Dan beberapa asisten dan perawat wanita di sekelilingnya semua memandang Harvey York dengan jijik. Mereka semua merasa bahwa anak dari negara H ini terlalu sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa setelah menebak sedikit rahasia Tuan Rudolph yang tak terkatakan, Anda dapat berpura-pura tidak bermoral? Meskipun Tuan Rudolph tidak pandai dalam aspek itu, keterampilan medisnya sangat bagus. Penatua Clayton, apakah kamu berani mencobanya? Harvey York tidak peduli dengan ejekan Rudolph dan partinya, tetapi memandang Alain Clayton dengan ringan. "Jika saya baru saja mengatakan, saya tidak tahu keterampilan medis, tetapi saya tahu keterampilan membunuh. Tidak peduli seberapa berlebihan 7 jari penyelamat kehidupan ekstrim untuk membunuh orang, itu tidak lebih dari pembunuhan. Jika saya bisa membunuh orang, saya bisa menyelamatkan orang." Dengan ekspresi acuh tak acuh Harvey York, mata Alain Clayton bersinar dengan kecemerlangan. Berapa banyak pengalaman yang dimiliki karakter seperti dia, sehingga dia dapat melihat sekilas bahwa Harvey York benar-benar percaya diri, jika tidak dia tidak akan begitu acuh tak acuh. "Saudara York, apakah Anda yakin bisa menyelamatkan saya?" Alain Clayton berkata dengan penuh minat. "Dan kamu yakin 100%? Harvey York berkata dengan enteng, "Karena saya mengatakan 100%, maka itu 100%. Oke." Alain Clayton tertawa kecil. "Karena teman kecil itu memiliki kepercayaan diri seperti itu, maka kamu bisa melepaskan perawatannya." Alain Clayton sangat tertarik saat ini. Meskipun dia tidak tahu identitas asli Harvey York, dia samar-samar bisa melihat bahwa putra bungsunya yang bangga sangat menyukai Harvey York. Kepercayaan. Jadi dia ingin melihat apakah orang ini adalah pemuda legendaris dan sembrono, atau apakah dia memiliki fakta nyata. Coba saja dan lihat. Clue Leduk sedikit mengernyit, sedikit khawatir. Di satu sisi, dia ingin penyakit Alain Clayton disembuhkan. Di sisi lain, dia takut terjadi sesuatu pada Alain Clayton. Dan Rudolph terus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang tua, tentu saja. Situasimu sangat istimewa, jika kamu benar-benar membiarkan anak yang datang entah dari mana ini kacau, kamu kemungkinan besar akan segera mati. Penyakit jantung tidak begitu mudah diobati." Alain Clayton melambaikan tangannya dan berkata dengan ringan, "Ini beres. Saudara York, bagaimana Anda akan memperlakukannya?" Clue Leduk juga menatap Harvey York dengan hati-hati.
Dan kemudian berbisik, Harvey York, Anda sebaiknya tidak main-main, jika sesuatu terjadi pada Paman Clayton, aku belum selesai denganmu. Harvey York mengabaikan clue leduk, tetapi memandang Alain Clayton dan berkata dengan lembut, kamu masih harus mengkhawatirkan penyakit jantungmu. Dokter obat dan bel harus diikat ke bel. Bagaimana Anda terluka di tempat pertama, saya akan memperlakukan Anda hari ini. Jadi, saya membutuhkan kerjasama mutlak Anda, Tuan Clayton. Alain Clayton mengerutkan kening sedikit, tetapi tetap mengangguk, berkata, oke, aku akan mendengarkanmu. Harvey York melirik Dominic Clayton dan berkata, ikat tangan dan kaki Elder Clayton untuk memastikan dia tidak bisa bergerak. Dominic Clayton mempercayai Harvey York sangat banyak, Wen Yan secara pribadi menemukan tali untuk mengikat tangan dan kaki Alain Clayton, dan pada saat yang sama dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menekan Alain Clayton. Melihat adegan ini, Rudolph dan sekelompok asisten dan perawat wanita semuanya menyindir. Apa itu ini untuk? Gunakan Dewa Pelompat Unik Negara H untuk menyelamatkan orang. Ini lelucon medis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3247 dan adegan ini juga membuat clue leduk mengerutkan kening, tapi Alain Clayton sendiri sudah meminta Harvey York untuk menyembuhkan dan menyelamatkan orang, jadi dia tidak bisa mengatakannya hanya Dominic Clayton yang tampak hamil, seolah-olah ayahnya akan segera pulih. Penatua Clayton, apakah kamu siap? Harvey York mengabaikan tatapan orang lain, tetapi mengulurkan tangan kanannya, jari telunjuk dan jari tengahnya menyatu seperti pisau, lalu bergerak sedikit. Teman kecil, tolong. Alain Clayton berkata sambil tersenyum, tetapi Rao adalah orang yang tenang, dan dia sedikit gugup saat ini, dan otot-ototnya sedikit tegang. Pada saat ini, Harvey York maju selangkah, lalu tiba-tiba mengulurkan tangan kirinya dan menamparkan wajah Alain Clayton. Retak, suara renyah, nyaring dan keras, juga secara langsung menyebabkan wajah Alain Clayton langsung tampak geram. Tuan Muda York. Ekspresi Dominic Clayton berubah secara dramatis. Lancang, wajah cantik clue leduk dingin. Omong kosong apa? Rudolph juga marah. Jika dia bisa menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa dengan cara ini, dia akan sia-sia di sekolah kedokteran selama bertahun-tahun. Namun, tepat ketika penonton marah, Harvey York telah menyatukan jari-jari kanannya, dan pada saat berikutnya, seperti sengatan listrik dingin, itu mengenai jantung Alain Clayton. Dan setelah satu klik, kecepatan Harvey York menjadi sangat cepat, dan dia mengklik 7 kali dalam sekejap. Setelah tembakan ke-7, Harvey York menarik diri. Tepat saat dia melangkah mundur, dia menamparkan Alain Clayton lagi dengan backhand-nya. Puff, kemarahan Alain Clayton melonjak lagi, tetapi kali ini, tenggorokannya terasa manis, dan kemudian dengan, wow, seteguk darah hitam pekat dimuntahkan langsung ke tanah. Ada lapisan kristal es di tanah dalam sekejap, dan darah dan air tampak sangat dingin. Ekspresi Alain Clayton menjadi sangat menyakitkan pada saat ini, seluruh tubuhnya sepertinya kehilangan kekuatannya, dan dia merosot di kursi, bahkan tidak bisa bergerak. Apa yang kamu lakukan pada Paman Claytonku? Wajah cantik clue leduk dingin, dan dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju pada saat ini. Kamu menghina orang dan membunuh. Beberapa asisten dan perawat wanita juga memandang Harvey York dengan kaget. Orang ini benar-benar tidak tahu malu. Mengaku menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa, tetapi memukuli seorang penatua dan memuntahkan darah setelah memukulinya. Bahkan Dominic Clayton tidak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Di antara penonton, hanya ekspresi Rudolph yang berubah drastis. Detik berikutnya, dia dengan cepat mengeluarkan stetoskop dan menekannya di dada Alain Clayton. Setelah mendengarkan beberapa kali, dia berkata dengan ekspresi datar, detak jantung sudah kembali normal. Kenapa ini? Mungkin. Harvey York berkata dengan ringan, sekarang penatua Clayton agak lemah, biarkan dia pergi ke kamar untuk beristirahat dengan baik, dan kemudian temukan seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang tahu bagaimana menjaga kesehatan dan meresepkan beberapa obat untuknya, dan dia akan baik-baik saja. Setelah beberapa hari pengkondisian, Dominic Clayton setelah bereaksi, dia buru-buru membantu Alain Clayton ke kamar untuk beristirahat. Setengah jam kemudian, bekas tamparan di wajah Alain Clayton menghilang, tetapi seluruh wajahnya menjadi sangat kemerahan, dan dia sepertinya tidak merasa tertekan lagi. Tanpa instruksi clue leduk, Rudolph, yang memiliki wajah aneh, telah mengeluarkan semua instrumen presisi dan memeriksanya ke atas dan ke bawah untuk mencari Alain Clayton. Setengah jam kemudian, Rudolph menjatuhkan stetoskop di tangannya dan duduk di tanah dengan ekspresi kusam. Clue leduk bertanya dengan tatapan bingung, Tuan Rudolph, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan Paman Clayton? Old Clayton, tidak apa-apa, dia seperti orang normal, tidak, harus dikatakan bahwa dia lebih dari orang normal sekarang. Sehat. Rudolph tampak tidak percaya. Gejala gagal jantung sebelumnya telah hilang, jantung telah kembali normal, dan sekarang dia baik-baik saja. Keajaiban pengobatan oriental, keajaiban. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3248 Rudolph tidak akan pernah percaya ada yang seperti itu. Keterampilan medis yang ajaib di dunia. Lagi pula,
Harvey York baru saja menamparkan Alain Clayton 2 kali dan menepuk dadanya beberapa kali. Tapi ini menarik Alain Clayton, yang mengumumkan bahwa dia hanya memiliki 3 bulan kehidupan, kembali dari gerbang neraka. Cukup luar biasa. Hanya keajaiban medis. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Anda menahan Penatua Clayton? Dan kenapa kau menamparnya 2 kali? Kamu harus memberitahuku kenapa. Ekspresi House. Jika dia tidak mengetahuinya, dia akan mati. Melihat gerak-gerik Rudolf, Klu Leduk tercengang, asisten tercengang, dan para perawat wanita cantik tercengang. Jelas, ini adalah pertama kalinya mereka melihat Rudolf yang angkuh dan angkuh menunjukkan sisi seperti itu. Ini sebenarnya sangat sederhana. Harvey York terutama menjelaskannya kepada Dominic Clayton, jadi dia tidak menyembunyikannya. Ketika Penatua Clayton bertarung denganmu di tahun ke-21, dia dipukul dengan jari dan melukai hatinya. Meskipun jari ini tidak merusak departemen fisika, itu mengirimkan gumpalan udara dingin ke dalam hatinya. Tidak banyak dingin, hanya sedikit, tetapi membekukan aliran darah di jantung sedikit. Dengan kehilangan, darah beku menjadi semakin banyak, sehingga detak jantung Elder Clayton akan menjadi lebih. Dan banyak lagi semakin lelah. Dan alasan mengapa saya menamparkan Elder Clayton 2 kali, tamparan pertama adalah karena kemarahannya, dan menggunakan kemarahannya untuk menahan dingin. Setelah itu, saya menggunakan jari saya untuk mencegat aliran darah jantung Elder Clayton, dan menyatukan darah dingin di jantung. Akhirnya, aku menamparkan tamparan lagi, dan dengan kemarahan Elder Clayton, menyemprotkan seteguk darah itu. Keluarlah. Jika Anda baru saja melihat dengan cermat, Anda akan menemukan bahwa mulut darah yang disemprotkan oleh Elder Clayton ke tanah langsung membeku menjadi kristal es. Tanpa gumpalan ini, telah menekan dinginnya hati Elder Clayton, maka luka Elder Clayton akan sembuh secara alami. Penjelasan Harvey York mudah dipahami. Dominic Clayton dan Klu Leduk keduanya adalah praktisi seni bela diri, dan mereka dengan cepat mengerti. Rasa dingin yang dimaksud Harvey York adalah cedera yang dialami oleh jari Seven Extreme Life Saving Finger yang mengancam nyawa saat itu. Saya tidak pernah berpikir bahwa Harvey York akan mampu menyelesaikannya dengan cara seperti itu. Dan meskipun Rudolf terdengar agak bingung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, ini seharusnya seni bela diri oriental yang ajaib, kan? Menguasai. Tuan York, Anda adalah Tuan. Lagi pula, dia secara pribadi memeriksa Alain Clayton 2 kali, tidak peduli apa prinsip metode Harvey York, tidak ada keraguan bahwa Alain Clayton telah memulihkan poin ini. Awalnya, Rudolf selalu merasa bahwa dia telah belajar bahasa Cina dan Barat, dan telah mempelajari beberapa esensi pengobatan Cina. Baru sekarang dia mengalami secara mendalam bahwa budaya country Ha itu luas dan mendalam, dan apa yang telah dia pelajari sebenarnya hanyalah kulitnya. Memikirkan hal ini, Rudolf tidak ragu-ragu, tetapi berlutut di tanah dengan pop dan kemudian mengetuk kepalanya 3 kali. Tuan York, ada pepatah lama di musim panas bahwa seorang pria berbicara dengan cepat, dan mulai sekarang, Anda akan menjadi guru saya. Guru, tolong biarkan siswa memberi hormat. Mulai sekarang, para siswa hanya akan memperlakukanmu dari mana life berasal. Ketika dia mengangkat kepalanya, mata Rudolf berapi-api. Orang seperti dia mengejar puncak ilmu kedokteran, dan keterampilan Harvey York barusan benar-benar meyakinkannya. Asisten wanita dan perawat wanita cantik di samping tercengang. Tidak ada yang percaya bahwa Tuan Rudolf, yang mendominasi di Eropa Utara, benar-benar berlutut dan memuja seorang pria desa khas sebagai gurunya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3249 wajah cantik Klu Leduk penuh kejutan, dia tanpa sadar berkata, Tuan Muda York, Anda memiliki sarana seperti itu, Anda harus berkontribusi pada negara, saya mengundang Anda. Tuan Rudolf, kata-katanya serius. Aku bilang, aku tidak tahu keterampilan medis, aku hanya tahu teknik membunuh. Ada urutan audiensi, dan ada spesialisasi di bidang bedah. Saya hanya beruntung. Hanya orang-orang yang diselamatkan. Harvey York tidak menunggu Klu Leduk selesai berbicara, tetapi membantu Rudolf berdiri, bagaimanapun, Penatua Clayton telah terluka selama bertahun-tahun. Meskipun dia telah pulih, dia perlu memulihkan diri untuk sementara waktu. Selanjutnya aku akan merepotkanmu, musuh bebuyutan dewa kematian. Setelah berbicara, Harvey York berbalik dan pergi. Untuk Putri Naga Besar, putri asli Country Ha, Harvey York tidak berniat melakukan kontak mendalam. Lagi pula, ada terlalu banyak pangeran dan tuan muda yang mengejar di belakangnya. Harvey York tidak tertarik berurusan dengan orang-orang itu. Ketika meninggalkan kompleks No. 1, kontak Harvey York di Galicia naik ke tingkat yang baru. Jika hanya ada satu Dominic Clayton di keluarga Clayton yang patuh padanya sebelumnya. Lalu aku takut mulai sekarang, Jackson Clayton, yang sebelumnya benar di hadapannya, harus patuh. Tapi Harvey York sendiri tidak terlalu mempedulikan hal ini. Dia menyelamatkan Alain Clayton terutama karena wajah Dominic Clayton. Di sisi lain, Harvey York tahu bahwa Alain Clayton juga seorang karakter ketika dia masih muda, berdedikasi untuk melayani negara dan rakyat. Akan sangat menyedihkan jika orang seperti itu tidak bisa mati dengan tenang di usia tuanya.
Kembali ke base camp geng kapak, Harvey York melihat lampu redup di sekitar dan tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, dia pikir tempat ini tidak buruk, tetapi setelah membandingkan kompleks Snow 1, dia tahu bahwa tempat yang paling cocok untuk tinggal di Galicia adalah kompleks Snow. Saat berpikir untuk mencari peluang bagi Dominic Clayton untuk membantunya membelikan villa bagi Mandy Zimmer untuk tinggal di kompleks Snow 1, sebuah suara manis datang dari belakang. Kakak ipar, Cynthia Zimmer muncul entah dari mana, melompat-lompat dan meraih lengan Harvey York dan berkata, "Kakak ipar, apakah kamu bebas malam ini?" Cynthia Zimmer hari ini dalam suasana hati yang baik, dia mengenakan satu set gaun hitam kecil musim Chanel, dengan lengan sebahu yang memperlihatkan kulit seputih salju, sangat menarik perhatian. Terlebih lagi, dia seharusnya baru saja selesai mandi, dan ada aroma tubuh feminin yang samar di tubuhnya, yang membuat orang secara naluriah mengambil napas dalam-dalam. "Kenapa kamu di rumah? Di mana kakakmu dan ibumu?" Harvey York menstabilkan pikirannya dan menarik tangannya. Cynthia Zimmer terkikik dan berkata, "Kakakku telah memasuki mode CEO wanita dan sekarang bekerja lembur. Ibuku bilang 40% saham itu miliknya, jadi dia terus mengawasi. Tapi saya wakil presiden. Saya tidak ada hubungannya, jadi saya kembali lebih awal. Ngomong-ngomong, kakak ipar, kamu belum memberitahuku, apakah kamu bebas malam ini?" Cynthia Zimmer mengubah topik pembicaraan. Harvey York berpikir sejenak dan berkata, "Apakah Anda bebas? Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dilakukan?" "Oke, kalau begitu kamu mau jadi pacarku untuk satu malam ini." Cynthia Zimmer berkata sambil tersenyum. "Saya makan malam ini. Ini adalah pertemuan orang-orang dari lingkaran atas di Galicia. Beberapa teman baru saja bertemu hari ini. Jadi saya pikir lebih aman untuk membawa saudara ipar Anda. Pesta lingkaran atas di Galicia." Tanda tanya petik 2. Harvey York sedikit mengernyit. Mereka semua adalah orang luar, dan mereka telah memasuki lingkaran kelas atas Galicia dengan kuat, dan masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka akan dikeluarkan. Tapi sekarang seseorang benar-benar mengundang Cynthia Zimmer ke pesta makan malam. Ini membuat Harvey York secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3250, orang yang mengajakmu kencan, apakah itu pria atau wanita? Harvey York berkata tanpa sadar. "Wanita, tentu saja itu seorang wanita." Cynthia Zimmer terkikik. "Aku sudah dewasa, dan aku bukan anak kecil, bagaimana mungkin aku tidak mengerti? Jika seorang pria mengundang saya ke pesta makan malam, saya akan menolak." Malam ini, dikatakan bahwa beberapa pemuda dan putri terkemuka di kalangan bisnis Galicia, teman yang datang ke perusahaan kami untuk berbicara bisnis dengan saya sore ini kebetulan adalah penyelenggara pesta ini, jadi dia mengundang saya untuk hadir. Saya pikir, agar adik saya bisa menghasilkan banyak uang di Galicia. Aku tidak bisa menolak. Jadi aku setuju. Tapi aku tidak akrab dengan tempat ini. Jadi aku hanya bisa membiarkanmu pergi bersamaku, saudara ipar. Omong-omong, Cynthia Zimmer ekspresi menyedihkan di wajah. "Kakak ipar, toh tidak banyak orang yang mengenalmu di Galicia. Dan kita berada di Galicia, jadi kita tidak bisa selalu bertarung dan membunuh. Kurasa orang benar, bisnis, pada kenyataannya, adalah cara duniawi. Kita berdua akan bekerja keras untuk negara adikku malam ini, oke?" Setelah berbicara, Cynthia Zimmer mulai menjabat tangan Harvey York. Selama aksi, Harvey York kebetulan melihat dua kelinci putih besar melompat-lompat. Harvey York tanpa sadar menatap hidung dan hatinya, dan berkata, "Lupakan saja, saya bisa mengerti bahwa pesta Anda hanyalah sekelompok pria generasi kedua yang makan dan minum. Kamu harus pergi sendiri, aku tidak akan pergi. Yang paling saya minta Cornelius Bardot untuk mengirim beberapa orang untuk menjadi pengawal Anda." Cynthia Zimmer tidak senang lagi, "Kakak ipar, orang-orang Cornelius Bardot pada pandangan pertama besar dan tiga kasar, dan semua orang mengira aku adik perempuan ketika kamu membawaku berkeliling. Aku tidak menginginkannya. Kamu pergi bersamaku, paling banyak aku akan membantumu lebih banyak di masa depan. Apakah kamu mengatakan sesuatu yang baik kepada saudara perempuanku? Aku tahu, kamu sama sekali enggan menceraikan adikku. Kamu hanya ingin dilahirkan kembali dan dipersatukan kembali. Kamu, berhenti, aku pergi, aku bisa pergi." Harvey York tidak tahan dengan kata-kata bertele-tele Cynthia Zimmer, dan langsung memotongnya. "Tapi aku mengatakannya sebelumnya, aku sedikit lelah hari ini, aku hanya bisa menemanimu sampai jam 12, dan aku tidak akan bersamamu lagi." Cynthia Zimmer berkata dengan gembira, "Kakak ipar itu baik, saya paling suka kakak ipar." Petik 2. Harvey York menghela nafas, sementara Cynthia Zimmer dengan cepat memanggil seseorang untuk membawakan jas dan memaksa Harvey York untuk memakainya. Kemudian, Cynthia Zimmer menemukan penata rambut lain, dan setelah memberi Harvey York gaya rambut, temperamennya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jelas, orang-orang muda memiliki ide-ide dari orang-orang muda. Karena Harvey York setuju dengan Cynthia Zimmer, dia hanya bisa membiarkannya melempar. Setelah 1 jam, Harvey York dan Cynthia Zimmer tiba di persimpangan.
Agar tidak membuat orang salah paham bahwa dia adalah adik perempuannya, Cynthia Zimmer tidak berani membiarkan Axe menjemputnya di pintu. Sekitar 10 menit kemudian, sebuah Porsche Panamera melaju dan berhenti di samping Harvey York dan Cynthia Zimmer. Pintu mobil terbuka, dan seorang wanita jangkung dan kuat dengan congsam dan kacamata hitam berjalan turun. Pahanya yang sangat panjang dan putih, ditambah dengan sosoknya yang ramping dan wajahnya yang cantik, langsung membuat tak terhitung orang yang lewat untuk melihatnya. Tetapi napas di tubuhnya terlalu tinggi dan dingin, sehingga orang-orang ini tidak berani datang untuk mengobrol. Cynthia Zimmer berjalan dengan wajah terbuka, memegang lengan kecantikan ini, dan berkata, "Harvey York, ini adalah teman yang saya temui hari ini, Nona Trinity Ford dari kamar dagang Tiansu." Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.